Sang Tabib Penakluk Dinasti Episode 5. Yuan Shiking mengundang Lin An, Murong Feiyan, dan Zhan Peng untuk duduk di ruang pribadi di lantai 3 Menara Yanyun. Sedangkan 8 pengikut Lin An tidak memenuhi syarat untuk duduk satu meja dengan Lin An, jadi Yuan Shiking mengatur agar mereka duduk di lantai 1 dan menjamu mereka dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Yuan Tang dan Yan Yunlou bertetangga, dan keduanya selalu akrab. Yuan Shiking sering berkunjung ke sana untuk makan bersama. Lin An menemukan bahwa dokter di zaman kuno juga memiliki status yang sangat tinggi, bahkan lebih dihormati daripada di masyarakat modern. Kemanapun mereka pergi, Yuan Shiking bertemu dengan kenalan, dan mereka semua berdiri dan membungkuk. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan hormat. Hubungan dokter-pasien sangat harmonis. Ia teringat kehidupan sebelumnya sebagai dokter, ketika pasien kebanyakan kagum pada dokter, jarang menunjukkan rasa hormat yang tulus. Beberapa bahkan menganggap dokter sebagai musuh. Ia bertanya-tanya bagaimana hubungan dokter-pasien, setelah ribuan tahun berkembang, bisa berkembang menjadi keadaan yang begitu sulit didamaikan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kesalahpahaman antara penyelamat dan mereka yang diselamatkan? Apakah masyarakat mengubah manusia, atau hanya sifat manusia? Lin An mendesah dalam hati. Tampaknya perkembangan peradaban dan kebaikan sifat manusia tidak sepenuhnya proporsional. Namun, banyak aspeknya tetap sama, seperti keramahan dan pemberian hadiah. Saya tidak yakin apakah memberi angpau masih menjadi tradisi sekarang. Bahkan di masa lalu, Lin An membenci menerima angpau, tetapi ia percaya bahwa keramahan dan pemberian hadiah tidaklah relevan. Terutama ketika membantu seseorang meringankan rasa sakit, sedikit makanan atau minuman, atau bahkan hanya sedikit, sepenuhnya dapat diterima, asalkan orang tersebut mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus. Yuan Shiking menyerahkan 2 angsa liar yang dikirim Zhan Peng kepada Tuan Song, pemilik Yan Yunlou. Sebagai tetangga, Yuan Tang telah lama memberikan dukungan yang cukup besar bagi bisnis Yan Yunlou. Seperti kata pepatah, hidup di dekat gunung, makan di dekat gunung, hidup di dekat air, makan di dekat air. Lebih dari separuh bisnis Yan Yunlou berasal dari Yuan Tang, dan dalam hal ini, Yuan Tang adalah pencari nafkah mereka. Oleh karena itu, Tuan Song memperlakukan Yuan Shiking dengan penuh hormat dan sopan. Saat Bos Song membawa angsa liar itu pergi, Murong Feiyan juga menatap panah bulu di leher angsa liar itu sedetik lebih lama. Ia ahli bela diri, dan seorang pemburu biasa mungkin tak akan mampu membunuh 2 elang dengan 1 panah. Lin An berkata, tunjukkan pahlawanmu. Zhan Peng berkata, dermawanku, aku bukan pahlawan. Panggil saja aku dengan namaku. Lin An tersenyum dan berkata, menembak jatuh 2 angsa liar dengan 1 anak panah, apalagi yang bisa dilakukan selain menjadi pahlawan? Zhan Peng kemudian menyadari mengapa ia memanggilnya pahlawan. Ia tertawa dan berkata, itu hanya kebetulan. Aku membidik seekor angsa liar, tapi aku tidak menyangka akan mengenai 2 ekor angsa dengan panahku. Aku telah berburu sejak umur 13 tahun, dan sudah 12 tahun. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Zhan Peng baru berusia 25 tahun, tetapi melihat wajahnya yang sudah lapuk, ia tampak sedikit cemas. Bahkan jika ia mengatakan usianya 35 tahun, Lin An akan mempercayainya. Saya sudah berlatih memanah selama lebih dari 10 tahun, tapi saya belum pernah mengalami hal seperti itu, kata Murong Feiyan. Maksudnya, ia tidak percaya Zhan Peng hanya beruntung. Kalau itu kebetulan, kenapa saya tidak mengalaminya? Lin An berkata, setiap profesi memiliki spesialisasinya masing-masing, dan setiap orang mempelajari ilmu dengan cara yang berbeda. Keberuntungan tidak terjadi pada semua orang, dan itu juga berkaitan dengan karakter seseorang. Tentu saja, Murong Feiyan bisa mendengar kritik terselubung atas karakternya, dan dengan marah, ia diam-diam mengangkat kakinya dan, tanpa ada yang memperhatikan, menginjak kaki kiri Lin An dengan keras. Lin An tersentak kesakitan, semua orang terkejut dengan reaksinya. Mengikuti pandangannya, mereka melihat pintu terbuka dan Bos Song masuk bersama seorang ayah dan anak perempuan. Pria tua itu berusia 50-an, pendek dan kurus, dengan senyum ramah di wajahnya. Ia menggenggam tangan gadis itu. Meskipun gadis itu berpakaian sederhana, ia memiliki wajah yang cantik. Namun, matanya yang indah, meskipun besar, tampak usam dan tak bernyawa. Lin An menilai dari mata gadis itu bahwa dia buta. Bos Song berkata sambil tersenyum, para tamu yang terhormat, saya ingin meminta mereka menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur Anda. Sambil menikmati hidangan, para tamu dipersilakan minum teh dan mendengarkan musik. Layanan ini hanya untuk tamu VIP. Yuan Shiking tersenyum dan berkata, oke. Ayah dan anak perempuannya bermarga Fang. Ayahnya bernama Fang Zitang dan putrinya bernama Fang Fang. Mereka mencari nafkah dengan bernyanyi dan tampil di restoran terdekat pada hari kerja. Mereka memiliki hubungan darah dengan Yuan Shiking. Ayah dan anak perempuannya bukan penduduk lokal, melainkan dari Sichuan. Fang Fang tidak buta saat kecil, tetapi penglihatannya tiba-tiba kabur saat berusia 12 tahun. Keluarga itu berobat kemana-mana,
menghabiskan banyak uang, dan mengonsumsi berbagai macam obat. Mereka mencoba hampir semua jenis pengobatan tradisional. Tetapi sayangnya, bukan saja tidak berhasil, penglihatannya malah semakin memburuk. 2 tahun lalu, ia bahkan tidak bisa melihat orang yang berdiri satu kaki darinya. Fang Zitang tidak rela putrinya buta, jadi ia menjual tanahnya dan membawa putrinya ke ibu kota. Berpikir bahwa ibu kota penuh dengan tabib dan orang suci terkenal, dan ia mungkin bisa menemukan seorang guru yang dapat menyembuhkan mata putrinya. Sayangnya, nasib astaga menimpa mereka. Dalam perjalanan menuju ibu kota, mereka bertemu perampok. Meskipun berhasil lolos dengan selamat, harta benda mereka dirampok habis-habisan. Ayah dan anak itu bernyanyi sepanjang perjalanan hingga tiba di ibu kota. Mereka pertama-tama berobat di Balai King Yu, yang menyimpulkan bahwa mata Fang Fang tidak dapat disembuhkan. Dengan secercah harapan, mereka pergi ke Balai Yuan. Yuan Shiking yang baik hati tidak hanya membebaskan biaya pengobatan mereka, tetapi juga memeriksa mereka secara langsung. Setelah mencoba berbagai pengobatan, tetap tidak ada perbaikan, dan Yuan Shiking pun putus asa. Di antara 3 klinik medis besar di ibu kota, hanya klinik Suantian yang belum dikunjungi ayah dan anak itu. Namun, biaya konsultasi di klinik Suantian sangat tinggi dan biayanya tidak murah. Jika seseorang ingin meminta pemilik klinik Suantian untuk mendiagnosis Fang Fang secara langsung, ia harus membayar biaya konsultasi yang sangat mahal, yaitu 5 ta emas, kecuali jika ia seorang bangsawan berstatus tinggi. Jumlah uang ini jelas merupakan angka yang sangat besar bagi ayah dan anak Fang. Sebenarnya, Yuan Shiking sudah memberitahu mereka bahwa meskipun mereka pergi ke pavilion Suantian, mereka mungkin tidak akan bisa menyembuhkan mata Fang Fang. Namun, Fang Zitang sangat keras kepala dan bertekad untuk tidak menyerah. Jadi, ia tetap tinggal di ibu kota, bernyanyi, dan menabung untuk berobat. Yuan Shiking, yang merasa kasihan dengan nasib ayah dan anak perempuan itu, mengundang mereka untuk bernyanyi di Anyunlou, tempat mereka hampir selalu diminta. Penampilan Fang Fang yang anggun dan suara merdunya menjadikannya pilihan populer di kalangan pengunjung. Bosong, yang juga merasa kasihan pada ayah dan anak perempuan itu, menawarkan jasa gratis kepada mereka. Selama kurang lebih setahun terakhir, ayah dan anak perempuan itu telah menabung cukup banyak, dan tujuan mereka semakin dekat. Yuan Shiking berkata, "Ayo kita bernyanyi Yi Jian Mei." Lin An tercengang mendengar ini. Aku berkata, "Mana mungkin?" Saat itu, sudah ada lagu berjudul Yi Jian Mei. Lagu ini sangat populer. Mungkinkah memang ada lagu yang memiliki kekuatan untuk melintasi ruang dan waktu? Fang Fang membungkuk pelan, dan ayah serta putrinya pun duduk. Fang Zitang memainkan pipa, dan alunan musiknya bergema indah. Fang Fang membuka bibir merahnya dan bernyanyi. Aroma teratai merah telah layu, dan tikar giok terasa dingin di musim gugur. Aku melepas gaun sutraku dan menaiki perahu anggrek sendirian. Siapa di awan yang mengirimiku surat? Bulan purnama di barat ketika angsa liar kembali. Bunga-bunga berguguran dan air mengalir. Aku merasakan semacam kerinduan dan duka di 2 tempat. Tak ada cara untuk menghilangkan perasaan ini. Ia baru saja meninggalkan keningku, tetapi masih ada di hatiku. Suaranya lembut dan terisak, dan semua orang tertegun sejenak. Lin An menatap gadis buta itu dengan takjub. Ia baru saja mendengar Yuan Shiking bercerita tentang kisah hidup ayah dan anak perempuannya yang memilukan, dan tentu saja merasa sedikit simpati. Namun kini, ketika mendengar nyanyian Fang Fang, ia tersentuh. Ia benar-benar tersentuh oleh nyanyian Fang Fang. Itu adalah sentuhan seni yang menyentuh jiwa. Ia sungguh tidak menyangka gadis buta ini bisa bernyanyi dengan begitu bergairah dan menyentuh. Prestasi seni Lin An memang selalu luar biasa. Ia tak berani mengatakan seleranya benar-benar tinggi, tetapi seleranya tak pernah vulgar. Apa yang menggerakkannya seringkali menggerakkan banyak orang lain. Murong Feiyan juga tersentuh, tetapi ia tak menyangka Lin An pun tersentuh. Melihat pria itu menatap Fang Fang dengan linglung, ia langsung memberinya penilaian 4 kata menginspirasi jiwa. Ia tak menyangka tatapan Lin An menunjukkan keseriusan dan konsentrasi, melainkan tatapannya terlalu polos dan penuh nafsu. Prasangka memang sulit diubah. Pikirnya, jika pemuda ini punya pikiran yang tak pantas dan berani menindas gadis buta malang ini, ia tak akan pernah melepaskannya. Setelah lagu berakhir, semua orang bersorak. Yuan Shiking mengeluarkan 1 atau 2 tael perak. Murong Feiyan menyentuh dompetnya dan memberikan semua uang kembaliannya kepada ayah dan anak perempuan itu. Uangnya lebih dari 1 atau 2 tael, tidak kurang. Zhan Peng hanyalah seorang pemburu dan tidak memiliki banyak perak. Ia memberi mereka semua lebih dari 100 koin tembaga sebagai hadiah, dan sekarang ia tidak punya uang tersisa untuk membayar tagihannya. Tatapan mata Murong Feiyan tertuju pada Lin An. Di antara orang-orang yang hadir, Lin An tak diragukan lagi yang terkaya. Ayah dan anak ini sungguh menyedihkan. Pria seperti dia setidaknya harus memiliki sedikit belas kasihan. Jika Lin An bisa menunjukkan kemurahan hati kali ini, mungkin kesan yang diberikan olehnya akan lebih baik di mata Murong Feiyan, dan ia akan menilai kembali karakternya. Namun, Lin An lebih mementingkan imbalan daripada uang.
Ia tak pernah membawa satu koin tembaga pun. Pada hari-hari biasa, para pelayan selalu menjadi yang pertama membayar apapun yang perlu dibelanjakan. Pada masa itu, tak seorang pun yang berstatus tinggi membawa dompet. Jika mereka membawa terlalu sedikit, mereka bisa menghabiskannya. Jika mereka membawa terlalu banyak, rasanya seperti membawa barbel. Lagi pula, mereka ditemani oleh para pelayan, dan merekalah yang membawa uang. Lin An tak pernah mempertimbangkan untuk membayar. Orang ini beraksi, tetapi ia tidak punya uang di sakunya. Bahkan, ia tidak punya uang sama sekali. Fang Zitang tersenyum dan membungkuk, lalu menghampiri Lin An untuk menunggu hadiah ini. Namun Lin An mencari cukup lama dan tidak mengeluarkan satu koin tembaga pun. Orang ini merasa malu saya tidak punya uang. Mendengar kata-kata Lin An, Fang Zitang tetap tenang. Orang-orang dagang sederhana dan jujur. Soal memberi atau tidak, tergantung hati, dan seberapa banyak memberi sepenuhnya tergantung hati. Baik ayah maupun anak perempuan tidak pernah memaksa orang lain untuk memberi uang. Terlepas dari apakah mereka memberi atau tidak, Fang Zitang selalu tersenyum sopan dan berkata kepada putrinya, Fang, terima kasih atas semua pemberian kalian yang murah hati. Kami berangkat sekarang. Lin An menggelengkan kepalanya dengan canggung, sambil berpikir apakah harus turun ke bawah untuk meminta sejumlah uang kepada pelayan. Saat itu juga Murong Feiyan memutar matanya ke arahnya, ekspresinya memperlihatkan penghinaan yang amat sangat. Lin An merasa bahwa dia belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupnya. Termasuk sebelumnya saya, benar-benar tidak membawa uang. Tidak apa-apa, kata Yuan Shiking sambil tersenyum. Lin An menatap Murong Feiyan dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku jadi terlihat seperti orang kaya dan jahat. Murong Feiyan tersenyum tenang dan berkata, saya tidak tahu karakter Tuan Hu, dan saya tidak peduli. Bahkan Zhan Peng, orang luar, dapat melihat bahwa Kapten Murong tampaknya memiliki prasangka terhadap dermawannya. Dilihat dari kesediaan Lin An untuk membantu ayahnya, orang asing yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lin An jelas bukan orang yang pelit. Lin An kesal dengan sikap Murong Feiyan. Aku berkata, Nona muda, jika aku tidak menghukummu di kehidupan ini, aku akan mengambil margamu. Sebenarnya, Murong Feiyan tidak menyinggung perasaannya. Aku tidak tahu mengapa orang ini menjadi ekstrim. Sepertinya ada gen jahat di tubuhnya, jadi pikiran jahat Lin An tak ada habisnya. Yuan Shiking buru-buru turun tangan untuk meredakan suasana. Berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak punya uang. Aku tidak butuh imbalan. Lin An berpikir, mudah saja kau mengatakannya, Pak Tua. Ayah dan anak perempuan keluarga Fang begitu akrab denganmu sehingga sekilas mereka tahu kau sengaja membantu mereka. Mendengarkan musik itu palsu, tetapi membantu orang lain seharusnya nyata. Lin An berkata, bagaimana kalau begini? Nanti saat aku kembali, aku akan menyuruh seseorang mengirim 5 tael emas. Itu hanya untuk biaya pengobatan. Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk mereka. Mengingat kondisi keuangan keluarganya, 5 tael emas sungguh tak berarti. Jadi ia memutuskan untuk bermurah hati sekali saja dan membantu orang lain sekali saja. Mendengar kata-kata Lin An yang murah hati, Yuan Shiking buru-buru berterima kasih kepada ayah dan anak perempuan Fang, dan hendak keluar untuk meminta mereka kembali dan berterima kasih kepada Lin An atas kebaikannya. Namun, Murong Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Saya khawatir beberapa orang lupa apa yang mereka katakan. Setelah mereka sepakat dengan baik, mereka akan melupakannya sepenuhnya setelah makan malam ini. Bukankah itu hanya akan membuat ayah dan anak perempuan itu kecewa? Lin An menyadari bahwa Murong Feiyan hanya ingin memprovokasinya. Takut ia akan mengingkari janjinya. Ia tersenyum dan berkata, Kapten Murong benar. Setelah makan malam ini, kau pulanglah bersamaku. Murong Feiyan melotot padanya dan bertanya, mengapa aku harus pulang bersamamu? Ambil emasnya. Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, kamu selalu bisa percaya sama dirimu sendiri. Kata Murong Feiyan, pergilah saja, siapa takut pada siapa? Pada saat ini, pelayan datang untuk menyajikan hidangan. Yuan Shiking memesan sepoci anggur berkualitas. Zhan Peng berdiri, mengambil kendi anggur, dan berinisiatif menuangkan anggur untuk beberapa orang. Dari segi usia, Murong Feiyan dan Lin An lebih muda darinya, tetapi salah satu dari mereka adalah seorang pejabat dan yang lainnya adalah putra seorang pejabat, dan Lin An adalah dermawannya. Jadi Zhan Peng menuangkan anggur dengan sukarela. Yuan Shiking, meskipun menjadi tuan rumah, tidak bisa menahan minuman kerasnya. Li Yifeng, seorang mantan ahli, terpaksa tidak ikut serta malam itu setelah Lin An muntah-muntah hebat. Lin An, seorang peminum berat di kehidupan sebelumnya, tidak yakin dengan toleransi alkoholnya saat ini. Bahkan, ia belum minum seteguk pun. Lin An menyesapnya dengan ragu-ragu. Kadar alkohol anggurnya tidak tinggi saat ini, tetapi rasanya manis. Lagi pula, anggur ini diseduh dari biji-bijian, tidak seperti alkohol di masa lalu. Lin An mengikuti prinsip minum perlahan dan meminum semangkuknya terlebih dahulu. Ia tidak merasakan reaksi apapun, kepalanya jernih, dan pengucapannya jelas.
Sepertinya toleransi alkoholnya tidak sepenuhnya terbuang sia-sia dalam proses perjalanan melintasi ruang dan waktu. Namun, saat minum, Lin An masih sangat pemalu dan sopan. Lagi pula, ia merasa ragu. Ia terus mengatakan bahwa ia tidak tahan alkohol, dan hampir mengatakan bahwa ia alergi alkohol. Namun, ketika kata-kata itu terucap, ia takut orang-orang kuno ini tidak akan bisa menerimanya. Zhan Peng adalah peminum berat. Di era itu, cara menunjukkan rasa hormat di meja makan adalah dengan bersulang. Ia mengambil mangkuk anggur Lin An dengan kedua tangan dan bersulang untuknya. Lin An mengambil mangkuk anggur itu dan berkata dengan sedikit malu, "Saudara San, ini mangkuk ketiga yang kau beri aku bersulang." Zhan Peng berkata, "Tuan Lin telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar sehingga 3 mangkuk anggur tidaklah cukup. 30 mangkuk tidak akan terlalu banyak." Lin An berpikir dalam hati, 30 mangkuk. Kau minum seolah-olah kau akan membunuh dermawanmu. Ini bukan balas budi, ini hanya balas dendam. Ia cukup jujur. Tetapi kemudian ia berpikir, belum tentu. Yuan Shiking mentraktir kita hari ini. Kau minum seolah-olah kau tidak menghabiskan uangmu. Orang ini selalu punya niat jahat. Melihat Lin An terus-menerus mendorong dan mendesak, ia pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau bisa minum, minum saja. Kalau tidak bisa, jangan minum. Kau memang tinggi dan tampan, tapi kau sama sekali tidak keren. Lin An berkata, keren banget. Coba aku lihat kamu minum 3 mangkuk sekaligus. Zhan Peng dan Yuan Shiking saling memandang dan tak kuasa menahan senyum. Ternyata mereka berdua adalah musuh. Mereka mulai bertengkar sejak pertama kali bertemu. Kata Murong Feiyan, 3 mangkuk tidak ada apa-apanya. Ayo kita minum semuanya. Pelayan, bawakan 2 teko anggur. Lin An tercengang mendengar ini. Siapa bilang perempuan lebih rendah daripada laki-laki? Bukan hanya ahli bela diri, tetapi juga toleransi alkoholnya sangat tinggi. Murong Feiyan menatap ekspresi Lin An dengan dingin takut. Lin An berkata jika kamu takut, maka akulah anakmu. Murong Feiyan masih perawan, dan ketika mendengar ucapan Lin An, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan ia meludah, tak tahu malu. Sebenarnya, awalnya ia ingin memarahi Lin An karena dianggap bajingan, tetapi ketika teringat cerita Lin An, ia tak kuasa mengucapkan kata bajingan itu dengan lantang. Lin An memandangi 2 botol anggur yang dibawa. Guci-guci itu berisi setidaknya 3 pon anggur, dan dengan berat guci-guci itu sendiri, seharusnya sekitar 5 pon. Rasanya berat di atas meja, menakutkan untuk dilihat. Ia menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan meminumnya. Jika aku benar-benar meminumnya, aku akan mati. Tidak apa-apa bagiku untuk takut. Murong Feiyan benar-benar tak berdaya menghadapi pria ini. Tadi dia bilang takut, dan sekarang takut lagi. Bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa dialah yang melahirkannya? Dan bagaimana mungkin dia, seorang wanita muda yang masih lajang, punya anak? Pria ini sungguh hina. Saat bersamanya, dia tak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Dia selalu menderita kerugian. Orang-orang dengan cita-cita berbeda tak bisa bekerja sama. Dia sungguh luar biasa. Kenapa dia sampai berpikir untuk duduk makan bersama pemuda naif ini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. Lin An memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri dan berkata, aku akan pergi melihat apa yang terjadi di luar. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan berkelahi dengan seorang wanita. Zhan Peng berkata, Tuan Hu, silakan duduk. Saya akan pergi melihat. Ia duduk di dekat pintu, jadi mudah baginya untuk keluar masuk. Ia membuka pintu dan keluar tanpa menunggu Lin An berdiri. Suara itu berasal dari lantai 2. Zhan Peng mungkin baik-baik saja jika tidak melihat, tetapi ketika ia melihat, ia sangat marah. Ia melihat ayah dan anak perempuan Fang dikelilingi oleh sekelompok pemuda kaya berpakaian mewah. Gadis buta itu, Fang Fang, bersembunyi di belakang ayahnya dengan ketakutan. Fang Zitang meminta maaf sebesar-besarnya kepada pemimpin itu. Pemuda itu, mengenakan jubah brokat hijau, bertubuh tinggi, dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tampak seperti habis minum alkohol dan seks. Matanya dipenuhi nafsu. Ia mengalihkan pandangan dari Fang Zitang dan menatap gadis buta itu, Fang Fang, lalu bertanya, Nak, kau telah merusak hartaku. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Ada beberapa pecahan batu giok berserakan di tanah. Ternyata sekelompok orang ini sedang bersiap naik ke lantai 3 untuk minum. Ayah dan anak perempuan keluarga Fang bertemu mereka saat menuruni tangga. Fang Zitang melihat seseorang datang, jadi ia berdiri di dekat tangga bersama putrinya, menunggu rombongan itu lewat. Namun, ia tidak menyangka ketika pemuda berbaju hijau itu melewatinya, ia menyentuhnya, dan kemudian liontin batu giok itu entah bagaimana jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Sekelompok orang mengepung ayah dan anak perempuan itu, menuntut ganti rugi. Fang Zitang begitu ketakutan sehingga ia segera melindungi putrinya. Dengan gemetar, ia menunjukkan hasil jerih payahnya kepada pemuda berbaju hijau itu, sambil berkata, Tuan,
Apakah menurut Anda ini cukup? Pemuda berbaju hijau itu melirik tangannya, mendengus dingin, lalu menamparnya. Perak di tangan Fang Zitang langsung berterbangan dan berhamburan ke lantai. Banyak yang berjatuhan dan berdentang di sepanjang tangga. Pemuda berbaju hijau itu mencengkeram kerah Fang Zitang dan berkata, "Tahukah kau bahwa liontin giok itu adalah hadiah dari kaisar dan bernilai sangat mahal? Beraninya kau meminta ganti rugi untuk perak sekecil itu?" Fang Zitang memohon, "Tuan muda, putri saya buta dan tidak bisa melihat. Saya hanya menggendongnya di tangga dan menunggu. Saya tidak menyinggung Anda. Orang tua, apa kau bilang aku sengaja menjebakmu?" Pemuda berbaju hijau itu mencengkeram kerah baju Fang Zitang dan menariknya. Lagi pula, Fang Zitang sudah tua dan lemah, jadi ia tak sanggup menahan tarikan Fang Zitang. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling-guling di tangga. Fang, gadis buta itu, mendengar jeritan ayahnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Ia berteriak, "Ayah!" Saat ingin mencari ayahnya, ia dihentikan oleh seseorang. Ia tak sempat berhenti dan jatuh ke pelukan Fang Zitang. Pemuda berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak, membuka kedua lengannya, dan tampak seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Fang menabrak dadanya, dan ia berteriak tanpa malu, "Aduh, kau memukul dadaku. Sakit, sakit." Teman-temannya di sekitarnya tertawa mesum. Fang menghindar ke belakang, berniat menghindarinya dan mencari ayahnya. Tetapi kemanapun ia pergi, pemuda berpakaian hijau itu menghalangi jalannya, sambil tersenyum berkata, "Melemparkan diri ke pelukanku? Hehe, lagi pula, kau seorang seniman, jadi kau mengerti pesona kehidupan. Karena kau cukup cantik, bagaimana kalau kau pulang bersamaku dan tinggal bersamaku selama 3 hari? Jika kau melayaniku dengan baik dan membuatku bahagia, mungkin aku akan membiarkanmu membayar liontin giok itu." Sekelompok temannya ikut berteriak, "Tuan Si sangat baik hati. Beliau adalah teladan bagi generasi muda kita dalam menghargai perempuan." Yang lain berkata, "Kami sudah memberimu kesempatan, tapi kau masih tidak berterima kasih padaku. Cepat dan buat aku merasa nyaman." Jelas sekali bahwa orang-orang ini bukan orang baik. Mereka mengucapkan kata-kata kasar dan tertawa cabul. Fang mendengar erangan ayahnya. Tak mampu melihat kondisi ayahnya dengan jelas, ia pun menangis terseduh-seduh dan memohon, "Tuan-tuan, mohon ampuni saya dan biarkan saya lewat." "Mohon?" Pemuda berbaju hijau itu tertawa cabul dan berkata, "Bukannya kau tidak bisa? Cukup rentangkan kakimu dan duduk di atasku." Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Fang Zitang berguling menuruni tangga dan jatuh ke lantai 2. Ia terlalu lemah untuk bangun. Meskipun ada banyak pengunjung di sekitarnya, dan mereka semua dipenuhi amarah ketika melihat situasi tersebut, kebanyakan dari mereka tidak berani bersuara, karena kebanyakan dari mereka dapat melihat dari pakaian mereka bahwa mereka bukan orang biasa. Terlebih lagi, mereka berjumlah 6 orang, dan tidak ada yang berani mengambil risiko dipukuli untuk memperjuangkan keadilan. Kejadian sebesar itu sudah terjadi sebelum Zhan Peng sempat mendekat. Ia berteriak marah, "Kau menganiaya perempuan baik-baik di siang bolong. Apa kau punya hukum?" Sambil berbicara, ia sudah melompat turun dari pagar di lantai 3, dan tubuhnya menukik turun seperti burung besar. Pemuda berbaju hijau itu tertegun, tetapi keterampilan bela dirinya sebenarnya cukup kuat. Ia mengayunkan tinju kanannya dan meninju Zhan Peng. Zhan Peng juga menyerbu ke depan sambil meninju, dan tinju mereka beradu, menimbulkan bunyi gedebuk yang tumpul. Pemuda berbaju hijau itu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan kelima orang yang datang bersamanya bergegas mengepungnya. Zhan Peng menyelamatkan Fang dari cengkeraman gerombolan itu dan berkata dengan lembut, "Nona Fang, apakah Anda baik-baik saja?" Fang mengenali Zhan Peng sebagai orang yang baru saja mendengarkan musik di ruang pribadi. Ia menggelengkan kepala dan berkata sambil menangis, "Ayahku." Zhan Peng membawanya ke lantai 2. Fang Zitang terbaring di lantai, seolah mati, tak bergerak, kepalanya miring ke satu sisi, dan genangan darah mengalir dari balik bantalnya. Fang menggenggam tangan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Lin An, Murong Feiyan, dan Yuan Shiking juga mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Semuanya ketakutan melihat pemandangan di depan mereka. Yuan Shiking segera bergegas ke sisi Fang Zitang, berteriak panik, "Saudara Fang, saudara Fang!" Ia menyentuh bagian belakang kepala Fang Zitang dan merasakan darah. Darah masih mengalir dari sisi kanan dahinya, dan Yuan Shiking dengan panik menekannya. Cara yang tepat adalah dengan menekannya untuk menghentikan pendarahan. Lin An menghampirinya dan mengingatkannya, "Tekan sekuat tenaga." Dilihat dari gejala Fang Zitang, kemungkinan besar itu adalah pecahnya cabang arteri kolateral supraviastaga, sehingga pendarahannya sangat parah. Pada saat itu, para pelayan Lin An juga bergegas datang setelah mendengar suara itu. Mereka baru-baru ini dikejutkan oleh tuan muda ini, dan setiap kali ada sedikit gangguan, mereka curiga bahwa dialah yang bertanggung jawab. Lin An meminta Liang Dazuang dan Lin Fu untuk membantu memindahkan Fang Zitang ke ruangan terdekat dan juga membawakan kotak kayu berisi peralatan bedah.
Melihat kemungkinan ada yang tewas, sekelompok orang yang dipimpin oleh tuan muda berpakaian hijau tidak berani berlama-lama lagi. Memanfaatkan perhatian semua orang yang tertuju pada Fang Zitang, mereka berbalik dan mencoba menyelinap pergi. Namun, baru 2 langkah mereka berjalan, terdengar suara geram, "Berhenti di situ." Zhan Peng menunjuk pemuda berpakaian hijau itu dan berkata, "Kau telah membunuh seseorang, dan kau ingin pergi begitu saja?" Pemuda berpakaian hijau itu mencibir, "Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Apa kau sudah bosan hidup?" Zhan Peng meraung dan menyerbu. Murong Feiyan tiba hampir bersamaan dengannya. Melihat pemuda berbaju hijau itu, Murong Feiyan terkejut. Pria berbaju hijau ini bukan orang biasa, melainkan Si Suedong, putra tunggal Menteri Kepegawaian, Si Bucui. Kementerian Kepegawaian mengawasi pengangkatan dan promosi pejabat, memegang posisi penting di antara 6 kementerian. Bahkan pejabat tinggi tingkat pertama dan kedua bersikap sangat sopan kepada Si Bucui. Menyadari Si Suedong, Murong Feiyan berpikir dalam hati bahwa kejadian hari ini kemungkinan besar akan merepotkan. Ada 3 penjahat utama di ibu kota, dan Si Suedong adalah salah satunya. Meskipun Lin An telah melakukan banyak kejahatan baru-baru ini, dibandingkan dengan Si Suedong, ia hanyalah orang yang terlambat, kurcaci. Selama 16 tahun Lin An mengalami demensia, Si Suedong telah melakukan banyak kejahatan dan menjadi terkenal. Adapun rekan-rekan Si Suedong, mereka semua adalah putra pejabat. Para pemuda ini bermalas-malasan dan bertindak sembrono sepanjang hari, menyebabkan banyak masalah di ibu kota. Murong Feiyan, penegak hukum ibu kota, tentu saja telah berkali-kali bertemu dengannya. Meskipun ia sedikit membenci Lin An, ia juga menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Si Suedong, dan ingin segera menyingkirkannya. Meskipun banyak bentrokan, Murong Feiyan akhirnya gagal. Si Suedong memiliki koneksi yang kuat. Ayahnya bukan hanya menteri pendapatan, tetapi beberapa pamannya juga memegang posisi di istana kekaisaran, termasuk paman keduanya, wakil kanselir prefektur Jingzhou. Bahkan setelah menangkap dan membawanya ke prefektur Jingzhou, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap tindakannya. Atas insiden-insiden ini, Murong Feiyan ditegur oleh atasannya lebih dari sekali, menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap putra-putra pejabat tersebut. Murong Feiyan adalah orang yang tidak bisa menoleransi setitik pasir pun di matanya. Melihat pemandangan di hadapannya, ia tidak bisa berdiam diri. Saat hendak maju untuk menegakkan hukum, Zhan Peng sudah bergegas keluar dan berkelahi dengan Si Suedong dan gengnya. Meskipun pertempuran sengit di luar, Lin An tidak dapat hadir. Fang Zitang terluka parah, dan ia perlu memberikan pertolongan pertama untuk meredakan pendarahannya terlebih dahulu. Lin An mengirim Yuan Shiking ke Aula Yuan untuk mengambil minuman keras. Meskipun Yan Yunlo memiliki banyak alkohol, kadar alkoholnya umumnya rendah, sehingga tidak efektif dalam membunuh virus dan bakteri. Lin An menggunakan hemostat di dalam kotak, setelah mendisinfeksinya sebentar, untuk menjepit pembuluh darah yang pecah. Ia kemudian memangkas rambut di sekitar luka dengan gunting. Sementara itu, Yuan Shiking telah pergi ke Yuan Tang untuk mengambil peralatan yang diperlukan dan membawa 2 asisten. Lin An menyuruh semua orang luar masuk, hanya menyisakan Yuan Shiking dan putri korban, Fang Fang, di ruangan itu. Kotak itu berisi jarum dan benang dengan berbagai ketebalan. Perhatian Li Yifeng sungguh mengesankan, tetapi Lin An tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Ia memilih jarum dan benang yang tepat, lalu mulai menjahit pembuluh darah yang pecah. Jahitan kulit murbei sangat efektif. Dilihat dari prognosis yang ditunjukkan oleh Murong Feiyan, jahitan itu sangat mirip dengan jahitan bedah modern, pengganti yang hampir sempurna. Meskipun kondisi medis relatif buruk dan tentu saja tidak dapat memenuhi persyaratan untuk pembedahan aseptik, jumlah patogen di era ini jelas tidak sebanyak di masyarakat modern, dan kemungkinan infeksi tampak jauh lebih kecil. Lin An memeriksa luka Fang Zitang dan menemukan bahwa luka tersebut tidak merusak periosteum tengkorak. Langkah selanjutnya adalah menjahit luka di kulit kepala. Setelah mendisinfeksi luka dengan alkohol kuat lagi, Lin An akhirnya menjahit kulit kepala Fang Zitang. Yuan Shiking berdiri di samping sepanjang waktu. Ia jarang membutuhkan bantuan. Meskipun ini kedua kalinya ia melihat Lin An menjahit luka seseorang, ia tetap kagum dengan teknik menjahit Lin An yang terampil. Keterampilan medis seperti itu sungguh menakjubkan. Di masa lalu, mereka belum pernah mencoba menjahit luka pada seseorang, sehingga luka luar seringkali mengakibatkan kehilangan banyak darah. Sekalipun sembuh, bekas luka yang ditinggalkan akan sangat besar. Tatapan Yuan Shiking tertuju pada tang yang berlumuran darah. Tang ini sungguh luar biasa. Cukup jepitkan di tempat darah mengucur, pendarahannya akan berhenti. Selain itu, kekencangannya bisa diatur dengan gerigi pada gagangnya. Saya sungguh tidak mengerti bagaimana Lin An bisa menciptakan alat secanggih ini. Setelah Lin An menjahit luka Fang Zitang, ia membalutnya dengan kain kasa putih. Kain kasa ini merupakan sisa perawatan terakhir yang dilakukan oleh Murong Feiyan. Meskipun tidak bisa dianggap steril sepenuhnya, kain kasa ini jauh lebih bersih daripada kain kasa biasa. Fang Zitang sadar kembali, lalu merasakan sakit kepala yang hebat.
Operasi dilakukan tanpa anestesi, dan untungnya ia tidak sadarkan diri. Kalau tidak, Lin An pasti akan jauh lebih tidak patuh saat menjahit lukanya. Tindakan pertamanya setelah sadar adalah mencari putrinya. Fang Fang, dituntun Yuan Shiking, menghampiri ayahnya, menggenggam tangannya, dan menangis bahagia. Lin An berkata, kamu perlu istirahat yang cukup selama 2 hari ke depan. Jika gejalanya tidak kambuh dalam 2 hari, kamu seharusnya baik-baik saja. Setelah 7 hari, jahitan akan dilepas dan lukanya akan sembuh. Meskipun Fang Fang buta, pikirannya sangat jernih. Ia berlutut ke arah Lin An. Lin An segera melangkah maju dan mengangkat tangannya, mencoba membantunya berdiri. Tepat pada saat itu, Murong Feiyan membuka pintu dan masuk. Melihat pemandangan itu, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak marah. Lin An, apa yang ingin kau lakukan? Lin An merasa benar-benar dirugikan. Sepertinya gadis murong ini salah paham. Dia jelas-jelas berbuat baik, tapi mungkin gadis itu salah paham. Apa dia pikir dia akan menggoda perempuan buta saat ini? Dia tidak sebegitu rusak moralnya. Lin An melepaskan lengan Fang Fang dan berkata, Kapten Murong, lebih baik kau fokus pada tugasmu. Apa kau sudah menangkap si pembuat onar itu? Kata Murong Feiyan, anak orang kaya apa? Di mataku, jika seorang pangeran melanggar hukum, rakyat jelata juga bersalah. Lin An berkata, Ceka, kau terus saja bicara begitu. Itu sudah ketinggalan zaman. Biar kuajari kau satu hal lagi, semua orang sama di hadapan hukum. Ia keluar, dan meskipun sudah siap mental, ia masih terkejut melihat pemandangan di luar. Kelompok Si Suedong sudah terkapar di tanah, ditawan oleh para pengikut Lin An. Sementara Lin An sibuk menghabisi Fang Zitang, mereka juga tidak tinggal diam. Melihat Zhan Peng dan Murong Feiyan sedang memberi pelajaran kepada kelompok Si Suedong, mereka pun bergegas membantu. Ilmu bela diri Zhan Peng dan Murong Feiyan sudah jauh lebih unggul daripada Si Suedong. Dan dengan bantuan 8 pengikut ini, mereka menjadi semakin kuat. Mereka dengan mudah menaklukkan ke-6 pasukan lawan. Adapun Zhan Peng, ia telah menghilang tanpa jejak, pergi tanpa jejak. Melihat Lin An keluar, Liang Dazuang bergegas menghampiri dan menyombongkan diri guru. Guru, kita telah menangkap semua orang jahat itu. Lin An mengangguk, matanya tertuju pada pemuda berpakaian hijau, Si Suedong, yang berjalan mendekat sambil tersenyum paksa. Murong Feiyan meraih lengan Lin An dan berbisik, jangan ikut campur urusan orang lain. Ini urusan biasa. Aku akan membawa mereka ke prefektur Jingzhou untuk dihukum nanti. Lin An bertanya, siapakah Sanzi ini? Kata Murong Feiyan, sama sepertimu, seorang pejabat Yamen. Setelah terdiam sejenak, ia merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin An, ayahnya pejabat tingkat 5. Ia menjawab pertanyaan Lin An dan secara tidak langsung memarahinya karena dianggap sebagai cucu. Lin An terlalu malas membandingkan dirinya dengan Murong Xiaoniu. Meskipun dadanya tidak sebesar milik Murong Xiaoniu, dadanya jauh lebih besar daripada milik wanita itu. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal Si Suedong, ketika mendengar dia adalah pejabat tingkat 5, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Tingkat 5? Astaga, aku benar-benar tidak mengerti. Apa hebatnya putra pejabat tingkat 5? Ayahku adalah pejabat tingkat 3, dan aku tidak berani melakukan hal sekeji itu. Beraninya kau, putra pejabat tingkat 5, menggoda wanita baik-baik di jalan? Apa kau tidak sedang mencari kematian? Yanei, omong kosong Yanei. Dibandingkan denganku, kau bajingan. Lin An berjalan mendekat, dan Si Suedong memelototinya dengan tajam. Titik-titik akupunturnya tersumbat, tak hanya ia tak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, titik-titik mati rasa di tubuhnya juga tertekan, membuatnya tak bisa bicara. Namun ia tak takut. Ini bukan pertama kalinya ia tertangkap oleh pihak berwenang, dan ayahnya selalu berhasil lolos, hanya untuk mendapati para detektif selalu menjadi pihak yang dirugikan. Maka Si Suedong menatap Lin An dengan tatapan arogan dan merendahkan. Ia bahkan tak mengenal Lin An. Si Suedong telah menjadi penjahat kelas kakap di ibu kota selama bertahun-tahun. Reputasinya tersebar luas di ibu kota sejak Lin An masih anak-anak yang cerdik di rumah. Lin An berkata, di siang bolong, kau menggoda wanita baik-baik dan menindas yang lemah. Apa kau punya rasa malu? Si Suedong membuka mulutnya dan menggigit, mencoba menakuti Lin An. Lin An mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Ayahmu, tidak bisakah kau mendengarku? Aku memukulmu untuk memberimu pelajaran. Kemarahan Lin An atas pukulan terakhir yang diterimanya dari Murong Feiyan tiba-tiba meledak. Memukul seseorang juga merupakan cara untuk menghilangkan stres. Faktanya, Lin An baru saja mengalami tekanan yang cukup berat selama operasi. Setelah 2 tamparan itu, ia merasa jauh lebih baik. Menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, sungguh memuaskan. Yuan Shiking juga terkejut melihat situasi ini. Meskipun latar belakang keluarga Lin An luar biasa, Si Suedong juga bukan anak biasa. Lagi pula, ayah mereka berdua adalah pejabat di istana yang sama, yang satu menteri pendapatan, yang satu lagi menteri personalia.
Logikanya, mereka seharusnya saling kenal. Mengapa Lin An begitu kejam? Ia melirik Murong Feiyan dengan sedikit bingung, tetapi melihat wajah cantik Murong Feiyan dipenuhi kepuasan, seolah-olah ia senang melihat keberhasilannya. Yuan Shiking semakin bingung. Setelah Lin An menampar si Suedong 2 kali, ia menyadari si Suedong masih diam. Ia kemudian menyadari titik akupunturnya yang mati rasa mungkin telah aktif. Menoleh ke arah Murong Feiyan, ia berkata, "Hei, lepaskan ikatan titik akupunturnya. Aku ingin tahu apa yang ingin ia katakan." Murong Feiyan sengaja menekan titik bodoh si Suedong, dan baru saja ia mengelabui Lin An dengan mengatakan bahwa si Suedong hanyalah putra seorang pejabat tingkat 5. Itulah sebabnya Lin An bersikap begitu arogan dan mendominasi, lalu bergegas menampar wajahnya. Harus diakui, Murong Feiyan memang jahat, dan jelas ia sengaja berusaha membuat Lin An membencinya. Murong Feiyan berjalan mendekat dan melepaskan ikatan lubang bisu si Suedong. Pipi si Suedong bengkak karena 2 tamparan Lin An, dan bintang-bintang berkelebat di depan matanya. Ia meraung, "Nak, ingat ini, kalau aku tidak mencabik-cabikmu, aku akan mengambil margamu." Lin An mencibir, mengancam pejabat kekaisaran adalah kejahatan yang lebih berat. "Kalau kau punya nama belakangku, aku pasti akan marah punya anak sepertimu." "Sombong? Ayahku Menteri Keuangan, dan aku bahkan tidak sesombong itu. Kau benar-benar tidak tahu cara mengejar kematian." Lin An bergegas maju dan menendang perut si Suedong. Titik akupuntur si Suedong tersumbat, dan ia hanya bisa menerima pukulan. Ia menggertakkan gigi dan berkata, tunggu saja sampai dipenggal." Melihat tatapan arogan Lin An, Murong Feiyan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Ia merasa telah bertindak terlalu jauh dalam menipunya. Ia pun merasa sedikit bersalah. Pada saat ini, Tuan Song, bos Yanyun Lou, bergegas kembali. Ia baru saja keluar untuk melakukan sesuatu dan mendengar ada sesuatu yang terjadi di restoran, jadi ia pun bergegas kembali. Namun, ia tak menyangka ia masih selangkah terlambat. Melihat pemandangan di depannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerang dalam hati. Ketika Tuan Song hendak bertanya kepada Yuan Shiking apa yang sedang terjadi, kepala polisi prefektur Jingzhou dan paman kedua si Suedong, si Jingde, tiba bersama-sama. Si Jingde adalah Shaoin prefektur Jingzhou, seorang pejabat tingkat 4. Meskipun Murong Feiyan telah menahan si Suedong, ia tahu bahwa meskipun insiden itu sampai ke prefektur Jingzhou, masalah itu tetap tak terselesaikan. Ia hanya memblokir titik akupuntur geng si Suedong dan tidak mengganggu mereka lebih lanjut. Ia mengirim seseorang ke prefektur Jingzhou untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian memerintahkan Zhan Peng untuk pergi. Bagaimanapun, Zhan Peng hanyalah seorang pemburu biasa. Tindakannya telah memprovokasi pemuda jahat si Suedong, dan tinggal di sana pasti akan membuatnya mendapat masalah. Oleh karena itu, Murong Feiyan telah menyuruhnya pergi sebelum mereka mengetahui identitas aslinya. Zhan Peng agak enggan, tetapi ia tahu bahwa dengan identitas Lin An, situasinya dapat diselesaikan. Tinggal di sini hanya akan menimbulkan masalah, jadi lebih baik pergi lebih awal. Murong Feiyan tahu ia akan ditegur, bahkan mungkin diturunkan pangkat dan dihukum. Tetapi kemudian sebuah inspirasi tiba-tiba muncul, ia menyeret Lin An ke dalam situasi ini. Rasanya seperti menyeret seseorang ke bawah bersama Anda. Ia selalu memiliki kesan buruk tentang Lin An, dan dengan memicu perang antara 2 pemuda jahat, bahkan jika keduanya berakhir dengan bencana, itu tetap dianggap sebagai cara untuk menyingkirkan ancaman dari rakyat. Meskipun rencananya cerdik, ketika ia benar-benar melihat Lin An mengalahkan si Suedong, ia tidak merasa senang. Sebaliknya, ia merasa sedikit bersalah. Ia merasa telah bertindak terlalu jauh dalam rencananya melawan Lin An. Si Jingde, mengenakan seragam resminya, terengah-engah tiba di lantai 2 Menara Yanyun, berteriak, "Berhenti! Hentikan semuanya!" Si Jingde bergegas menghampiri karena takut keponakannya akan membuat masalah. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu sifat asli si Suedong, keluarganya pasti tahu. Si Jingde telah membereskan kekacauan keponakannya selama bertahun-tahun. Ia sama sekali tidak khawatir keponakannya akan mendapat masalah. Si Suedonglah yang selalu menindas orang lain. Si Jingde paling takut mati. Kesehatan kaisar yang lama sedang menurun, dan tahta akan segera diwariskan. Di masa kritis ini, semua pejabat diimbau untuk tidak mencolok. Kakak ketiganya, Menteri Pendapatan, si Bucui, telah secara khusus menginstruksikannya untuk menahan diri untuk sementara waktu. Tetapi bocah yang merepotkan ini tetap saja berhasil membuat masalah. Begitu si Jingde tiba, situasi tiba-tiba berubah. Si Suedong, yang baru saja dihajar Lin An, sedikit kehilangan kesombongannya. Melihat paman keduanya mendekat, ia langsung percaya diri kembali. Si Suedong berteriak, "Paman kedua, tangkap mereka." Mereka berkolusi dan merencanakan pemberontakan. Hati Lin An mencelos mendengar ini. "Kupikir, kau sangat arogan dan mendominasi. Lagi pula, kau punya koneksi di prefektur Jingzhou. Cucu ini bahkan punya kemampuan sepertiku untuk membedakan yang benar dan yang salah.
Dia berani menuduh mereka berkhianat. Kau tahu, pengkhianatan adalah kejahatan serius yang bisa dihukum mati, dan bahkan bisa menyebabkan pemusnahan 9 generasi keluargamu. Lin An berpikir dalam hati, kejam sekali. Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih kejam, kau atau aku. Ketika Lin An bersiap untuk bertarung dengan si Suedong, semua orang yang ada di sana minggir. Bahkan Yuan Shiking pun mengerti bahwa lebih baik menjauh saat ini. Perkelahian antara anak-anak pejabat bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh dokter biasa seperti dia. Lin An sudah tahu dari seragam resminya bahwa si Jingde adalah pejabat tingkat 4. Baru saja, Murong Feiyan menyebutkan bahwa ayah pemuda berpakaian hijau itu adalah pejabat tingkat 5, tetapi ia tidak menyangka bahwa si Jingde memiliki paman tingkat 4. Namun, Lin An tidak melihat perbedaannya. Memangnya kenapa kalau dia pejabat tingkat 4? Ayahku pejabat tingkat 3. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Si Jingde juga tidak mengenal Lin An. Ia mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Sambil berbicara, ia berjalan ke arah si Suedong dan menepuk punggungnya pelan. Si Suedong merasakan tubuhnya tiba-tiba rileks, dan titik akupuntur yang ditahan telah dilepaskan oleh paman keduanya. Meskipun Lin An tidak menguasai ilmu bela diri, namun ketika melihat si Suedong yang awalnya tidak dapat bergerak, langsung terbebas setelah ditepuk oleh si Jingde, dia dapat menyimpulkan bahwa ilmu bela diri si Jingde pastilah bagus. Setelah si Suedong dibebaskan, ia langsung menyerbu Lin An, mencoba membalas dendam. Namun, Lin An menangkapnya, dan si Jingde pun bertanya dengan marah, ada apa? Ia bertanya pada si Suedong, tetapi matanya menatap ke arah Murong Feiyan. Murong Feiyan adalah bawahannya. Si Jingde tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap detektif wanita yang telah memecahkan banyak kasus besar dan bersikap adil ini. Jika bukan karena atasannya, Jing Zhao Yinhong Baiki, yang melindunginya, si Jingde pasti sudah mengeluarkan gadis pembangkang ini dari tim prefektur Jing Zhao sejak lama. Menurut si Jingde, ini bukan pertama kalinya Murong Feiyan menentang keluarga si mereka. Bahkan jika keponakannya melakukan kesalahan, dia tidak akan membuat keributan sebesar itu. Ini hanya mempermalukannya. Murong Feiyan melangkah maju, membungkuk, dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Ia tidak menyebut Lin An dalam narasinya, tetapi hanya mengatakan bahwa si Suedonglah yang telah melukai orang-orang, dan untuk menghindari memperburuk keadaan, ia mengambil inisiatif untuk mengendalikan kelompok orang ini. Si Suedong berkata dengan marah, kau bohong. Jelas sekali wanita buta itu yang mencoba mencuri liontin Gyoku. Saat aku menemukannya, dia panik dan menjatuhkannya hingga hancur berkeping-keping. Saat aku menghadapinya, rekan-rekannya bergegas menghampiri dan mencoba memukulku. Aku kehilangan pijakan dan jatuh dari tangga. Semua orang di sekitarku bisa menjaminnya. Para kronis si Suedong kini bebas, tetapi ketika mereka melihat si Jingde datang, mereka semua menjadi sombong lagi dan mulai membantu si Suedong mengeluh. Murong Feiyan berkata bukan itu masalahnya. Si Jingde menghentikannya dengan tatapannya dan berkata, apakah kamu ada di sana ketika mereka bentrok? Murong Feiyan menggigit bibirnya. Ia tidak ada di sana saat konflik awal terjadi, jadi ia hanya bisa menggelengkan kepala. Satu-satunya saksi saat itu adalah Zhan Peng, tetapi karena menganggap Zhan Peng seorang pemburu tanpa latar belakang, ia tidak tega melihatnya terlibat dalam masalah ini, jadi ia melepaskannya. Si Jingde mendengus dingin dan meminta seseorang untuk membawa gadis buta Fang Fang ke sana. Kapan Fang Fang pernah melihat pemandangan semegah itu? Meskipun tidak bisa melihat situasi di tempat kejadian perkara, ia begitu ketakutan oleh teriakan para detektif hingga kakinya lemas dan ia berlutut di tanah. Gemetar, saya Fang Fang, rakyat jelata, dan saya memberi hormat kepada Anda, Tuan. Si Jingde tampak ramah di hadapan semua orang. Ia berkata dengan lembut, Nona, jangan takut. Ceritakan apa yang terjadi, dan aku akan mengurusnya untukmu. Fang Fang mengangguk dan membisikkan apa yang baru saja terjadi. Ia bercerita bahwa ketika ia bertemu si Suedong di tangga, si Suedong menyela, kaulah yang ingin mencuri liontin Gyoku, dan sekarang kau berani berbohong tentang hal itu. Kau tak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali kau memberi sedikit peringatan kepada bajingan seperti itu. Fang Fang menangis terseduh-seduh. Pak, ini tidak adil. Saya buta. Bagaimana mungkin saya bisa mencuri darinya? Tuan-tuan, warga desa, tolong bantu saya dan bicaralah untuk keadilan. Meskipun banyak tamu yang menonton, dan mereka semua merasa simpati terhadap gadis buta malang Fang Fang, semua orang tahu bahwa orang seperti si Suedong tidak boleh diajak main-main. Lin An tak kuasa menahan diri untuk bertanya siapa bilang liontin giok ini hadiah dari kaisar? Ia mengambil sepotong liontin giok dari tanah. Lin An memiliki sedikit pengetahuan tentang giok dan hal-hal lainnya. Jelas itu giok biasa, bukan harta karun. Ukirannya juga sangat biasa. Pasti lebih sulit menemukan giok sekasar itu di istana daripada mencari jarum di tumpukan jerami, jadi Lin An menanyakan pertanyaan ini. Si Suedong berkata tentu saja ini hadiah kekaisaran, hadiah dari kaisar untuk keluarga kita. Kau menghancurkan liontin giok itu? Tindakan yang tidak menghormati kaisar,
menipu kaisar, dan pengkhianatan. Orang ini merasa dirinya unggul dan langsung menjadi sombong. Lin An terkekeh dan berkata, "Liontin giok seperti ini bisa dibeli dengan harga puluhan di warung kaki lima hanya seharga satu pelat tembaga. Aku sungguh tidak menyangka kau jago menipu orang." Si Suedong, yang tidak mengerti arti, memelototi Lin An, menunjuk hidungnya, dan berkata, dia dan orang buta itu bersekongkol. "Tangkap mereka semua." Lin An berkata, "Apapun yang kau katakan itu benar. Kau pikir kau siapa? Ini hadiah dari kaisar. Tapi untuk orang malas sepertimu, bagaimana mungkin kaisar punya waktu untuk menemuimu?" "Anda," Lin An berkata, "aku tidak akan membahas apakah Liontin giok ini berharga. Beraninya kau bilang itu hadiah dari kaisar? Tidak sulit membuktikannya. Paling buruk, kita bisa pergi ke kaisar dan berdebat dengannya. Kalau itu benar-benar hadiah dari kaisar, aku akan memakannya." Si Suedong sangat membenci anak laki-laki itu, menggertakkan giginya dan berkata, "Bukankah lebih baik kau memakannya? Merusak hadiah kaisar adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati seluruh keluarga." Lin An berpura-pura ketakutan seluruh keluarga akan dieksekusi. "Takut. Aku sangat takut." Para pelayan di belakangnya mulai tertawa. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk membantu tuan mereka. Si Suedong mencibir, "Bukankah sudah terlambat untuk takut sekarang?" Lin An melangkah maju dan terkekeh. "Tapi kalau benda ini bukan pemberian kaisar, melainkan barang rongsokan yang kau beli dari pedagang kaki lima, berarti kau telah melakukan kejahatan menipu kaisar. Kau telah menuduh kaisar secara keliru, menipunya, dan mencoreng reputasinya. Kejahatan ini tidak hanya menghukum seluruh keluargamu, tetapi juga pemusnahan seluruh klanmu." Kata-kata ini membuat wajah si Suedong tiba-tiba berubah. Liontin giok ini sebenarnya adalah barang murah yang dibelinya dari kios kaki lima. Ia menggunakannya untuk pamer dan menipu orang sepanjang hari, dan tidak pernah gagal sampai ia bertemu Lin An. Namun, ia tidak menyangka bahwa ketika ia bertemu Lin An hari ini, ia akan mengetahui rahasianya sekilas. Lin An menatap dingin ke arah sekelompok kroni yang mengelilingi si Suedong dan berkata, "Jangan berdiri terlalu dekat dengannya. Dia akan membunuh kalian semua saat dia memusnahkan seluruh klan kalian." Wah! Semua teman mundur bersamaan, meninggalkan si Suedong sendirian menghadapi Lin An. Saat ini, kesetiaan adalah hal yang paling tidak berharga. Si Jingde diam-diam mengerang. Bocah ini, beraninya dia bicara apapun. Kapan kaisar memberikan Liontin giok kepada keluarga Si? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Keponakan ini benar-benar merepotkan. Dia bertemu tandingannya hari ini. Siapa bocah ini? Apa dia tidak tahu betapa kuatnya keluarga Si kita? Dia berbisik kepada Murong Feiyan. Siapa dia? Melihat momentum si Suedong benar-benar diredam oleh Lin An, diam-diam hati Murong Feiyan senang. Sepertinya keputusannya untuk menyeret Lin An ke dalam air hari ini sepenuhnya tepat. Mendengar pertanyaan si Jingde, ia tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun, dan berbisik di telinga si Jingde tentang identitas Lin An. Ketika si Jingde mendengar ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah putra Menteri Pendapatan Lin Buei. Pantas saja anak ini begitu sombong. Si Suedong berkata dengan marah, "Tahukah kau siapa aku? Ayahku adalah pejabat tingkat 3 di dinasti saat ini, Menteri Personalia." "Diam!" teriak si Jingde dengan marah, menyela omong kosong keponakannya. Saat ini, sungguh bodoh membawa-bawa nama baik orang tua itu di depan umum. Orang lain tidak memfitnahnya, tetapi dia sendiri yang berinisiatif mencoreng nama baik keluarga Si. Keponakan ini benar-benar bodoh. Meskipun si Suedong disela oleh pamannya, Lin An mengerti segalanya. "Pangkat 3, kataku, bukankah Murong Xiaoniu bilang ayahnya pangkat 5? Menteri Kepegawaian pangkat 3, kataku, bukankah itu si Bu Cui? Dia sahabat ayahku." Baru saat itulah Lin An menyadari bahwa ia telah ditipu. Orang yang menipunya tak lain adalah Murong Xiaonf. Lin An sangat marah. Ia memelototi Murong Feiyan, tetapi yang membuatnya semakin marah adalah gadis ini bahkan tidak memandangnya. Apakah ia merasa bersalah, atau ia merasa puas? Astagaan! Kakekmu! Lin An sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan kakeknya. Setiap kesalahan ada pelakunya. Setiap utang ada kreditornya. Aku belum selesai denganmu. Kau menipuku, tetapi aku menipu ayahku. Hari ini adalah drama nyata menipu ayahku. Jika ayahku tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Wajah si Jingde menjadi muram bahwa mereka berdua pergi. Pada titik ini, penonton sudah tidak dibutuhkan. Jika terus berlanjut, masalahnya hanya akan semakin besar. Murong Feiyan tidak mengkhawatirkan Lin An. Mengingat latar belakangnya, si Jingde tidak mungkin melakukan apapun padanya. Kekhawatirannya yang sebenarnya adalah Fang Zitang dan putrinya. Ia diam-diam bertanya kepada si Jingde apa yang ingin ia lakukan terhadap mereka. Si Jingde jelas tidak ingin mengurusi masalah sepele seperti itu. Setelah mengetahui Fang Zitang selamat, ia melambaikan tangan dan berkata,
beri mereka berdua 20 tael perak dan suruh mereka diam. Bukannya si Jingde tidak ingin mencari keadilan bagi keponakannya. Setelah memahami keseluruhan cerita kejadian hari ini, ia mengerti bahwa keponakannya pastilah yang bertanggung jawab. Anak itu telah bertindak gegabah, bahkan merayu seorang gadis buta. Jika ini terbongkar, keluarga Si akan benar-benar dipermalukan. Awalnya, si Jingde tidak perlu membayar 20 tael perak untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi keterlibatan Lin An telah mempersulit masalah ini. Si Jingde sangat menyadari persahabatan antara Si Bucui dan Lin Buei, dan terutama saat ini, kedua keluarga seharusnya tidak berselisih. Si Jingde menyuruh kedua anak laki-laki yang bermasalah itu keluar, dan baru setelah mereka sendirian, ia membubarkan semua orang dan memanggil mereka berdua ke pavilion Fengyu. Si Bucui juga mengetahui identitas Lin An saat itu. Meskipun keduanya masih dipenuhi kebencian ketika saling memandang, mereka berdua tidak saling menjelek-jelekan, karena mereka berdua tahu bahwa jika masalah ini dibesar-besarkan, tidak akan menguntungkan siapapun. Ini bisa dianggap sebagai semacam kultivasi dan ranah anak-anak pejabat. Mereka secara alami lebih baik dalam melihat situasi secara keseluruhan daripada orang biasa. Si Jingde menghela napas dan berkata, rasanya seperti banjir yang membanjiri kuil Raja Naga. Anggota keluarga tidak saling mengenal. Jika ayahmu tahu kalian berdua melakukan hal-hal seperti itu di luar, berkelahi sampai mati, menurutmu bagaimana perasaan mereka? Lin An menundukkan kepalanya dan terdiam. Meskipun dalam hatinya ia membenci si Suedong, ia telah ditipu hari ini dan dijadikan senjata oleh Murong Feiyan. Rasa frustrasinya tak terlukiskan. Si Suedong juga tidak mengatakan apa-apa. Ia diam saja karena ia mencoba membenarkan ketidakadilan. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Karena ia menganggap gadis buta Fang Fang itu cantik, ia pun melakukan sedikit tipu daya. Saat berpapasan dengannya, ia sengaja menabraknya dan melemparkan liontin Dio ke tanah. Menghancurkannya berkeping-keping, membingkai Fang Fang. Ia hanya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi nanti. Ketika si Suedong mengumpat dalam hati, ia membenci Lin An di dalam hatinya. Ia memang orang yang berpikiran sempit sejak awal. Ia ditampar 2 kali di wajah oleh Lin An di depan semua orang. Bagaimana mungkin ia tidak membalas dendam atas penghinaan sebesar itu? Tapi hari ini jelas bukan saatnya untuk membalas dendam. Si Jingde berkata dengan sungguh-sungguh, ayah kalian dulu bertugas di istana yang sama, bersahabat dekat, dan mendukung kaisar dengan sepenuh hati. Sekalipun kalian berdua tidak bisa berbagi kekhawatiran ayah kalian, janganlah kalian membuat masalah seharian dan menambah masalah mereka. Untungnya, masalah hari ini tidak sampai di luar kendali. Kurasa kita akhiri saja. Seperti kata pepatah, tidak ada persahabatan tanpa pertengkaran. Kalian akan tetap menjadi saudara ketika bertemu nanti. Si Jingde melangkah maju untuk bertindak sebagai penengah. Lin An tidak berkata apa-apa. Ia terbiasa bermain bermuka dua. Meskipun dalam hatinya ia membenci si Suedong, ia telah memanfaatkannya hari ini, jadi ia tampak sangat murah hati. Terlebih lagi, wasit di hadapannya adalah paman kedua si Suedong. Ia telah memberinya cukup muka dengan menyebut pertandingan ini seri. Jadi Lin An tidak ingin bersikap tidak masuk akal. Ia yang tahu perkembangan terkini adalah pahlawan. Meskipun si Suedong bukan orang baik, ia tetap harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Meskipun si Suedong sangat membenci Lin An, bagaimanapun juga, ia adalah putra seorang pejabat, tumbuh dalam keluarga seperti itu. Ia sangat akrab dengan kemunafikan dan tipu daya para pejabat, dan ia memaksakan senyum. Saudara Hu, saya benar-benar tidak tahu Anda putra Paman Hu. Saya sangat malu. Ini seperti banjir yang membanjiri kuil Raja Naga. Kita keluarga, tetapi kita tidak saling mengenal. Kesalahpahaman ini telah menyebabkan kesalahpahaman seperti ini. Salahkan saya, ini semua salah saya. Lin An pun meluncur turun dari tiang, melangkah maju, dan menjabat tangan si Suedong dengan penuh kasih sayang, sambil berkata, Kakak Si, semua yang terjadi hari ini adalah salahku. Kalau kamu marah, hajar saja aku. Aku tidak akan melawan. Si Suedong mengumpat dalam hatinya, mengalahkanmu terlalu mudah bagimu, aku tidak akan merasa lega bahkan jika aku membunuhmu. Nak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kedua pria ini begitu munafik, berjabat tangan dan saling menyapa dengan ramah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si Jingde merasa terhibur melihat mereka seperti ini. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Jika sesuatu yang serius terjadi, itu tidak akan menguntungkan keluarga Si maupun Hu. Si Suedong berkata, Saudara Hu, saya punya permintaan yang tidak diinginkan. Lin An melihat pria itu masih mencengkeram tangannya dan hendak melepaskan diri, tetapi kemudian ia mendengar ada sesuatu yang ingin ditanyakannya. Ia pun merasa waspada. Mungkinkah ia masih terobsesi dengan gadis buta itu, Fang Fang? Mungkinkah ia ingin Fang Fang menjauh dari urusannya? Tidak. Soal prinsip, ia tak mau mengalah. Namun wajahnya tersenyum bagai angin musim semi yang hangat. Kakak Si, bicaralah. Si Suedong berkata, tidak ada pertengkaran,
Tidak ada persahabatan. Meskipun pertemuan pertama kita tidak menyenangkan, aku tidak tahu mengapa. Jauh dari rasa dendam terhadapmu, saudaraku, aku merasakan ikatan batin yang kuat denganmu. Aku tertarik untuk menjadi saudaramu. Bagaimana menurutmu? Lin An kesal mendengar ini. Ia berkata, kenapa kau tidak introspeksi saja? Reputasimu buruk, moralmu korup, dan reputasimu buruk. Kalau aku jadi saudara angkatmu, bukankah itu sama saja dengan membawa astaga bagiku? Meskipun si Swedong berpikiran sempit, keterampilannya yang dangkal tetaplah yang terbaik. Ia menatap Lin An dengan penuh harap. Harus kuakui, langkah si Swedong memang brilian. Dengan cara ini, ia memberitahu Lin An bahwa aku tidak hanya tidak menyimpan dendam padamu, tetapi aku juga cukup murah hati untuk berdamai denganmu. Lin An sebenarnya tidak ingin menjadi saudara angkat dengan orang ini, tetapi dalam situasi saat ini, menolak untuk setuju sama saja dengan tidak menghormati si Swedong, dan menolak untuk melakukannya sama saja dengan menolak keluarga si. Jika ayah si Swedong hanya seorang pejabat tingkat 5, itu tidak masalah, tetapi ayahnya adalah pejabat tingkat 3, yang bertanggung jawab atas Kementerian Kepegawaian, dan status politiknya tidak kalah dengan ayahnya sendiri. Setelah banyak pertimbangan, Lin An memutuskan bahwa ia tidak bisa menolak tawaran itu. Ia langsung memasang senyum cerah. Saudara si, aku hanya khawatir aku berada di luar jangkauannya. Si Swedong tertawa dan berkata, aku tidak jauh dari jangkauanku, kecuali kau masih menyalahkanku. Lin An menggeleng cepat dan berkata, bukan begitu. Sebenarnya, aku sudah menyukai kakak si sejak pertama kali melihatnya. Kakak si tinggi dan perkasa, dengan tubuh yang anggun dan sikap yang elegan. Dia benar-benar bakat yang langka. Bagaimana mungkin aku tidak ingin berteman dengannya? Namun dalam hatinya, ia mengutuknya, mengatakan bahwa pria itu tampan tetapi berhati jahat. Dia tidak bermoral, tidak berkarakter, jahat, kotor, hina, dan tidak tahu malu. Si Swedong menggenggam tangan Lin An, dengan ekspresi menyesal karena tidak bertemu dengannya lebih awal. Saudaraku, Anda jujur dan lurus hati, lugas, dan cerdas. Yang paling saya kagumi adalah pria sejati seperti Anda yang tidak sok atau munafik. Ia dipenuhi kebencian di hatinya. Anda, kakek buyut saya, berani menampar wajah saya. Mulai sekarang, saya tidak akan membuat Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Anda memanggil saya kakek 1000 kali, saya akan memakai nama keluarga Anda. Kedua pria itu saling memuji di permukaan, tetapi di dalam hati mereka memiliki perhitungan masing-masing. Tak satu pun dari mereka benar-benar ingin menjadi saudara angkat, dan mereka berdua ingin saling memangsa hidup-hidup. Si Jingde adalah seorang lelaki tua yang licik. Ia jelas tidak percaya kedua anak laki-laki itu akan benar-benar menjadi saudara angkat. Namun, lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Jika kedua anak laki-laki itu bisa berdamai saat ini, itu akan menjadi hal yang baik. Si Jingde tersenyum dan berkata, jarang sekali kalian berdua memiliki pikiran seperti itu. Aku akan menjadi saksi kalian. Lin An akhirnya mengerti bahwa hari ini adalah waktu yang sulit untuk turun dari harimau. Ia harus menungganginya atau tidak. Si Swedong meraih tangannya dan berlutut, segera menumpuk tanah sebagai tungku dan memasukkan rumput sebagai dupa. Si Swedong memiliki banyak teman di ibu kota dan telah bersumpah persaudaraan berkali-kali. Jadi ia cukup akrab dengan sumpah persaudaraan. Ia dan Lin An melakukan 8 sujud bersama dan berkata, hari ini, aku, si Swedong, dan Lin An, adalah saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Kami tidak mungkin lahir di hari yang sama, tetapi kami ingin mati di hari yang sama. Sambil berbicara, ia melirik Lin An sambil tersenyum, berpikir dalam hati, jika kami harus mati, kaulah yang akan mati duluan. Saudara sumpah? Aku hanya bercanda. Lin An berpikir dalam hati, aku akan mati di hari, bulan, dan tahun yang sama denganmu. Bah, kau penuh dengan kejahatan. Kau telah melakukan begitu banyak kesalahan sehingga kau pasti akan mati. Cepat atau lambat, kau akan dibunuh. Apa urusanku hidup atau mati? Aku terpaksa bersumpah persaudaraan hari ini. Oh, langit dan bumi. Itu tidak masuk hitungan. Dia dan aku bukan saudara. Lin An berkata, hari ini, aku, Lin An, dan saudara Si telah menjadi saudara sumpah. Mulai sekarang, kami akan menjadi saudara yang sepikiran. Aku akan memperlakukan saudaraku dengan baik, dan aku yakin dia akan berbuat baik 2 kali lipat kepadaku. Kalau tidak, aku akan disambar petir, disambar 5 halilintar, dan ditusuk ribuan anak panah. Aku akan mati dengan menyedihkan. Si Swedong mendengar semuanya. Aku bilang, kalau kau baik padaku, aku akan 2 kali lebih baik padamu. Atas dasar apa? Sumpah ini ditujukan padaku. Sepertinya akulah yang dirugikan. Kau benar-benar licik. Ia pikir Lin An licik, tapi ternyata tidak sepenuhnya jahat. Niat awal mereka hanyalah untuk membingungkan Lin An, bukan karena kekaguman yang tulus. Si Swedong bukan orang yang mudah ditipu. Ia melanjutkan,
Aku akan 2 kali lebih baik kepada saudaraku. Aku yakin saudaraku akan 2 kali lebih baik kepadaku. Kalau tidak, aku akan hancur total, dengan sariawan di mulut dan lidahku, dan nanah di sekujur tubuhku. Ini akan seperti neraka. Lin An mengumpat dalam hati, si Suedong, aku benar-benar ingin memarahi gurumu. Kau begitu kejam dan keji. 100 kali lebih kejam dariku. Memikirkan guru kedua si Suedong yang berdiri di sampingnya. Bahkan jika si Jingde bersedia, dia tetap tidak akan melakukannya. Dia dalam masalah besar hari ini. Si Suedong dan Lin An adalah 2 orang yang tak tahan disakiti. Mereka saling memaki, bahkan mengutuk. Mereka saling memaki dengan kejam, tetapi di permukaan mereka berpura-pura sangat ramah. Keduanya berpegangan tangan erat. Perubahan peran mereka begitu cepat, dan mereka tiba-tiba berubah dari musuh menjadi saudara. Bahkan si Jingde pun merasa sedikit kewalahan, mendesah dalam hati. Lagi pula, mereka berdua putra pejabat tinggi. Gen politik mereka luar biasa. Kedua anak laki-laki ini, jika digabung, tidak lebih tua darinya, tetapi mereka sudah jago bermuka dua, suka bermulut manis, dan suka berkhianat. Dengan kualitas seperti itu, mengapa mereka harus menjalani hidup dengan susah payah? Seharusnya mereka jadi pejabat. Si Suedong tampak bertekad untuk melanjutkan kemunafikannya dan dengan ramah mengundang Lin An untuk minum bersamanya. Sebenarnya, ini juga sifat manusia. Ketika saudara menjadi saudara angkat, mereka harus minum beberapa gelas sebagai perayaan. Lin An hanya bilang dia ada urusan di rumah dan harus pulang, dan akan mentraktir adiknya minum lain hari. Dia menolak karena sama sekali tidak percaya pada si Suedong. Siapa yang tahu kalau dia meracuni anggur itu? Kalaupun dia tidak berani, mereka bahkan belum minum anggur darah itu. Bagaimana kalau dia benar-benar bilang dia berdarah? Melihat wajah mabuk dan mesumnya itu, dia mungkin kena sifilis atau AIDS. Aku tidak akan minum darahnya meskipun gratis. Lin An akhirnya menolak undangan si Suedong dan meninggalkan pavilion Feng Yu bersama 8 pelayannya. Si Suedong melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, jangan lupa ikut minum bersamaku." Lin An memasang ekspresi enggan dan berkata, "Jangan khawatir, bro. Aku akan meneleponmu segera setelah aku selesai." Si Suedong benar-benar bingung. Menelepon? Apa maksudnya menelepon? Lin An pun tahu bahwa ia telah membocorkan rahasia, maka ia menekuk 3 jari tengah tangan kanannya, menjulurkan ibu jari dan kelingking, lalu menempelkannya di telinga seolah-olah sedang menelepon. Si Suedong, yang mengira itu semacam etiket perpisahan, pun mengikuti. Saat melihat Lin An pergi, senyumnya langsung memudar, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia menggertakkan gigi di depan paman keduanya, si Jingde, dan berseru, "Aku tidak akan menjadi manusia sampai aku membalas dendam ini." Kilatan petir menyambar langit, diikuti serangkaian guntur yang teredam. Si Suedong meringis. Tidak mungkin. Ia baru saja bilang akan tersambar petir, dan sekarang petir itu datang. Semoga berhasil. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh dikatakan sembarangan. Lin An juga mundur. Ia tidak langsung pulang, melainkan pergi ke Yuan Tang untuk menjenguknya. Yuan Shiking telah membawa ayah dan anak perempuan keluarga Fang ke sana untuk pemulihan sementara. Kondisi Fang Zitang telah stabil, dan pendarahannya telah berhenti total, tetapi lukanya masih terasa sakit. Yuan Shiking meresepkan beberapa obat penghilang rasa sakit dan menyuruh muridnya menyiapkannya. Fang Zitang telah mengetahui dari Yuan Shiking bahwa ia lolos dari bencana ini hari ini berkat Lin An. Melihat Lin An mendekat, ia berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan bersujud kepada dermawannya. Lin An buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, berkata, "Lukamu belum sembuh. Kau harus tetap di tempat tidur dan beristirahat." Fang Zitang berkata, "Fang Er, cepat bantu aku bersujud pada dermawanku." Gadis buta Fang hendak berlutut lagi, dan Lin An berkata, Tidak, aku sudah berterima kasih padamu. Sebenarnya, aku tidak bisa membantu banyak." Melihat Fang Zitang telah sadar kembali, Lin An merasa lega. Yuan Shiking mengamati dari samping dan mengira dunia luar digosipkan sebagai pejabat jahat. Namun, berdasarkan beberapa kali bertemu, meskipun Lin An berasal dari keluarga pejabat, pria ini tidak terlalu sombong, dan ia memperlakukan orang biasa dengan sangat baik. Hari ini, ketika si Suedong menindas ayah dan anak perempuan Fang, dialah yang bangkit untuk menyelamatkan ayah dan anak perempuan malang itu. Tampaknya rumor tersebut tidak dapat dipercaya. Ketika Lin An pergi, Yuan Shiking mengantarnya sampai ke pintu. Lin An berkata, "Saya mungkin harus keluar akhir-akhir ini, jadi saya tidak bisa datang langsung untuk melepas jahitannya. Saya akan merepotkan Tuan Yuan untuk melakukannya sendiri." Ia hanya meluangkan waktu untuk mengajari Yuan Shiking cara melepas jahitan yang benar. Yuan Shiking mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Hu. Saya sudah ingat semua langkah yang Anda ajarkan. Sebenarnya, teknik melepas jahitan sangat sederhana. Ia hampir menguasainya setelah menontonnya sekali." Lin An tersenyum dan berkata, "Ingat saja itu.
Ia teringat janjinya untuk memberi Fang Zitang dan putrinya masing-masing 5 tael emas. Ia berbisik, aku akan menyiapkan emasnya dan meminta seseorang mengantarkannya. Tolong berikan itu untukku. Yuan Shiqing menghela napas, Tuan muda sungguh baik hati. Lin An berkata, saya tidak bermaksud baik hati, tapi saya harus menepati janji. Saya tidak punya banyak keahlian di bidang oftalmologi, tapi Fang Fang sudah lama buta. Saya khawatir harapan untuk sembuhnya kecil. Yuan Shiqing mengangguk setuju dan berkata, aku juga bilang begitu. Tapi Fang Zitang keras kepala. Dia hanya punya satu anak perempuan, dan dia tidak akan meninggalkan ibu kota kecuali dia menemukan kepala pavilion Xuantian untuk mendiagnosisnya. Lin An berkata, kasih sayang seorang ayah sekuat gunung, itu sudah kodrat manusia. Saya akan mengirimkan uangnya sesegera mungkin. Tolong beritahu mereka bahwa apapun hasil kunjungan ke Aula Xuantian, mereka tidak boleh terus bernyanyi. Yuan Shiqing memahami niat Lin An. Ia khawatir si Suedong akan menyimpan dendam terhadap ayah dan anak perempuan keluarga Fang atas kejadian hari ini, dan akan membuat mereka dalam masalah lagi. Pandangannya terhadap Lin An semakin tinggi. Meskipun masih muda, ia sungguh bijaksana. Yuan Shiqing merasa ia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, ia yang menyelenggarakan perjamuan itu, dan tak pernah terpikirkan bahwa akhirnya berakhir begitu buruk. Ia ingin meminta maaf kepada Lin An, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ia ragu-ragu, Lin An sudah menghilang. Lin An yakin akan sulit menyembunyikan masalah ini dari ayahnya. Benar saja, ketika Lin Buai pulang malam itu, ia memanggil Lin An ke ruang kerjanya. Melihat wajah ayahnya yang muram, Lin An menduga bahwa ayahnya kemungkinan besar telah mendengar tentang konflik antara dirinya dan si Suedong. Ketika Lin Buai melihat Lin An masuk, dia membanting telapak tangannya di atas meja dan berteriak, berlutut. Lin An belum pernah ingat pria tua ini semarah ini sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar membuatnya kesal hari ini. Lin An berlutut dengan suara gedebuk, bergumam, berlututlah. Ayah menyuruhku berlutut, jadi aku harus berlutut. Hu Buai berkata, itu salah. Jika seorang ayah menginginkan putranya mati, putranya harus mati. Tidak mungkin, ayah. Aku anak kandungmu. Ayah tidak terlihat seperti orang yang tega membunuh keluarganya sendiri demi keadilan. Hu Buai tak kuasa menahan tawa mendengar ucapannya, tetapi ia tahu sekarang bukan saatnya tertawa. Ia memelototi Lin An dengan wajah tegas dan berkata, bajingan, kau pikir aku tak berani membunuh keluargaku sendiri demi keadilan? Lin An berkata, ayah, aku tarik kembali perkataanku. Ini bukan pertama kalinya ayah mengorbankan keluargamu demi keadilan. Hu Buai berkata, sungguh keterlaluan. Lin An berkata, mencarikan seorang lumpuh sebagai istriku sama saja dengan menghancurkan semua kebahagiaanku seumur hidupku dan tubuh bagian bawahku. Bukankah ini dianggap mengorbankan keluarga sendiri demi keadilan? Dengan baik, aku tidak punya ambisi besar, juga tidak ingin mencapai sesuatu yang hebat. Aku hanya ingin tinggal di ibu kota dan berada di sisimu dan ibuku, memenuhi kewajibanku sebagai orang tua. Tapi kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaanku yang sekecil itu, dan kau bersikeras mengirimku ke Sichuan. Bukankah ini dianggap pengkhianatan terhadap keluarga sendiri? Ini, ketiga kalinya lebih baik daripada terakhir kali. Kau sudah membunuhku 2 kali, dan hari ini kau akan membunuhku demi keadilan. Aku yakin kau cukup kejam untuk melakukannya. Ayah, kalau ayah benar-benar tidak menyukaiku, bunuh saja aku. Lagi pula, ayah yang memberiku kehidupan ini, dan aku tidak akan mengeluh meskipun ayah membunuhku. Ah, ini sungguh membuatku marah. Lin Buai memegangi kepalanya, terhuyung mundur 2 langkah, dan terduduk lemas di kursi. Meskipun Lin Buai dikenal karena kefasihannya di istana, ia sama sekali tak berdaya menghadapi putranya. Selama 16 tahun terakhir, kebodohan putranya telah menguras otaknya. Akhirnya, ia berharap surga akan melindungi putranya, dan tiba-tiba ia menjadi pintar. Namun, yang mengejutkannya, kecerdasannya justru mendatangkan masalah yang tak berkesudahan. Setiap kali semakin serius. Terakhir kali, ia berurusan dengan pejabat tingkat 6, dan sekarang ia berurusan dengan Menteri Personalia, si Bu Cui. Ia mengatakan bahwa ia dan si Bu Cui berada di pihak yang sama secara politik, dan baru-baru ini ia meminta bantuan si Bu Cui untuk mencarikan posisi bagi anak ini. Anak ini benar-benar meresahkan. Lin An berkata, ayah, jangan marah. Ayah sudah tua, dan ayah harus tetap tenang. Ayah boleh memarahiku beberapa kali, memukulku beberapa kali, tapi ayah tidak bisa menggunakan kesalahanku untuk menghukum diri sendiri, kan? Kalau aku benar-benar membuatmu sakit, bukankah aku masih harus merawatmu? Apa gunanya kebencian yang mendalam di antara kita berdua? Apa kita harus berakhir dalam situasi yang membuat kita berdua menderita? Hu Buai merasa geram sekaligus geli dengan logika bengkok anak laki-laki itu, dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, bajingan kecil, apa kau benar-benar ingin membuatku marah setengah mati? Ia tak kuasa menahan tawa. Ia ingin tetap memasang wajah datar, mengerutkan kening, dan memberi pelajaran kepada putranya,
Tetapi ia sama sekali tak berdaya melawan leluconnya. Lin An melihat ayahnya tersenyum dan tahu bahwa masalah ini seharusnya bukan masalah besar. Ia menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, kenapa ayah marah padaku?" Hu Buai meliriknya dan bertanya, "Apakah aku membiarkanmu bangun?" Lin An berkata, "Lututku bengkak karena berlutut. Aku tidak takut terluka. Aku takut kau mengkhawatirkanku. Kalau aku benar-benar sakit karena ini, kau tidak akan patah hati. Bahkan jika kau tidak mengkhawatirkanku, ibuku pasti akan khawatir, kan? Begitu dia pulang dan tahu tentang ini, dia pasti akan mengejarmu. Bahkan hakim pun tidak bisa menyelesaikan perselisihan keluarga. Kalau sampai terjadi kebakaran di halaman belakang, akibatnya tak terbayangkan." Hu Buai menatap putranya dan mencibir, "Mengancamku? Aku tidak berani." Hu Buai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan Lin An juga ikut tertawa. Hu Buai tiba-tiba berhenti tertawa, tetapi Lin An masih terkekeh karena kelesuan. Sudah terlambat baginya untuk berhenti. Ia tak bisa menahan diri untuk berkata dengan canggung, "Ayah, ayah bahkan tidak menyapa. Ayah tidak bisa pergi begitu saja." Hu Buai berkata, 3 hari kemudian, kamu akan berangkat ke Sichuan." "Apa?" Meskipun Lin An sudah siap mental, ia masih terkejut ketika masalah itu akhirnya sampai padanya. Kemudian, rasa gembira yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Ia mengira ayahnya sudah melupakannya, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan berlanjut. Ia berpura-pura, "Ayah, aku tidak ingin meninggalkanmu." Hu Buai berkata, "Bukan urusanmu. Apalagi yang bisa kau lakukan di ibu kota selain mencari masalah? Jika kau tidak diizinkan keluar dan menjalani hidup, kau tidak akan mengerti kerasnya hidup, dan kau tidak akan tahu bagaimana menghargai waktu berharga yang susah payah kau dapatkan ini." Ia berdiri, menepuk pundak putranya, dan berkata, "An, bukan berarti aku, sebagai seorang ayah, kejam. Seperti kata pepatah, jika batu giok tidak dipoles, ia tidak akan menjadi benda yang berguna, dan jika seseorang tidak belajar, ia tidak akan tahu prinsip-prinsip moralnya. Bepergian ribuan mil lebih efektif daripada membaca ribuan buku." Lin An berkata, "Ayah, apakah ayah benar-benar ingin aku pergi ke Sichuan untuk menjadi menantu keluarga Li?" Ia selalu meragukan motif ayahnya mengizinkannya pergi ke Sichuan. Ia selalu merasa bahwa hal ini tidak sesederhana memintanya meninggalkan ibu kota untuk sementara waktu menghindari badai politik. Hu Buai tersenyum tenang dan berkata, "Karena aku akan melepaskanmu, aku ingin memastikan kau disiplin. Aku tidak bermaksud memberitahu pejabat setempat tentang identitasmu. Selama kau merahasiakannya, keluarga Li tidak akan tahu. Sichuan adalah wilayah yang luas, dan keluarga Li berada di Sizhou. Tempat yang akan kau tuju bernama Qingyun, dan kau akan menjabat sebagai hakim daerah Qingyun. Keluarga Li begitu berkuasa. Mereka menguasai seluruh Sichuan. Jadi mengapa mereka harus memperhatikan daerah kecil seperti Qingyun?" Lin An mengerjap. Ia berasumsi bahwa ayahnya, ketika mengutusnya untuk mengabdi sebagai pejabat, tidak akan mengirimnya ke daerah terpencil dan miskin. Kabupaten Qingyun terdengar menjanjikan, sebuah nama yang menandakan peningkatan karir yang stabil. Berawal dari Qingyun, pikirnya, bukankah itu berarti karirnya akan terus menanjak? Namun, dari apa yang dikatakan ayahnya, Qingyun mungkin posisi yang kecil. Ia tahu bahwa jabatan hakim daerah bukanlah pejabat tertinggi di suatu kabupaten. Jabatan itu setara dengan wakil kepala daerah, dengan hakim daerah di atasnya. Lin An bertanya, "Apa pangkat saya, hakim daerah?" Hu Buai bingung dengan pertanyaannya. Jabatan hakim daerah begitu rendah sehingga ia tidak terlalu memperhatikan pangkatnya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, "Seharusnya pangkat ke-9 lebih rendah." Lin An sangat gembira ketika mendengar bahwa ia akan dibebaskan dan dibebas tugaskan sebagai pejabat. Namun, ketika mendengar kata-kata ayahnya, ia merasa seperti disiram seember air dingin. "Hei, pangkat 9 lebih rendah dari itu. Siapa yang kau bohongi? Apa itu masih pejabat?" Lin An berkata, "Ayah, kurasa ayah meminta teman-teman ayah untuk mencari koneksi, dan akhirnya ayah memberiku posisi pejabat kecil." Ayah salah, itu hanya setengah posisi pejabat kecil." "Apa? Tidak bahagia?" Lin An berkata, "Aku baik-baik saja, tapi kau kan pejabat tingkat 3, pejabat tinggi di Istana Kekaisaran. Kalau aku dapat pekerjaan tingkat 9, aku harus membawa seseorang. Apa kau pikir itu akan terlihat buruk? Aku benar-benar jujur. Selama kau tidak merasa malu, aku tidak keberatan." Hu Buai tak bisa menahan diri untuk melihat kelicikan orang ini. Ia masih merasa bahwa mengundurkan diri dari jabatannya terlalu rendah. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak berniat memberitahu siapapun bahwa kau anakku. Kau takut mempermalukanku. Jangan bilang kau anakku setelah kau menjabat." Lin An benar-benar tercengang. "Ayah, mengapa aku merasa ayah akan mengorbankan nyawa ayah sendiri demi keadilan lagi?" Hu Buai berkata, "Maafkan aku, nak. Sebenarnya, kau hanya akan berada di Sichuan paling lama 2 tahun.
Sichuan memiliki pemandangan yang indah dan penduduk yang berbakat. Kau bisa pergi ke sana untuk bersantai dan bersenang-senang. Sebenarnya, Lin Buei enggan melepas putranya. Namun, dengan semakin dekatnya pergantian kekuasaan kekaisaran, istana menjadi bergejolak, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kebetulan saja, stempel kekaisaran dan sertifikat besi keluarga mereka telah dicuri. Meskipun tidak ada yang ditemukan, selama belum ditemukan kembali, hal itu akan tetap menjadi bahaya tersembunyi, membebani hati Lin Buei bagai gunung yang berat. Keluarga Lin hanya memiliki Lin An, dan mengirimnya ke Sichuan adalah jalan keluar bagi keluarganya. Sebuah keputusan yang telah ia pertimbangkan dengan matang. Lin An berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hu Buei sungguh-sungguh yakin putranya tak ingin meninggalkannya, dan berbisik, Tian Er, setiap orang pasti akan tumbuh dewasa suatu hari nanti. Jika kau tetap di ibu kota, di sisiku, kau akan selalu seperti bunga di rumah kaca. Sulit bagimu untuk benar-benar tumbuh dewasa, dan sulit bagiku untuk benar-benar melepaskanmu. Nah, meskipun aku tua, aku tidak bingung. Aku tahu hanya dengan melepaskanmu kau bisa terbang. Hati Lin An bergetar. Ia tiba-tiba menyadari bahwa filosofi pendidikan ayahnya sama sekali tidak feodal, melainkan sepenuhnya sejalan dengan metode pendidikan modern. Ya, hanya dengan melepaskan, seorang anak dapat terbang. Bunga di rumah kaca tak tahan angin dan hujan. Lin An mengangguk dan berkata, Ayah, aku mengerti. Hu Buei tidak tahu apakah orang ini benar-benar mengerti atau hanya mempermainkannya. Tetapi mendengarnya mengatakan itu membuatnya merasa lega. Ia menghela napas dan berkata, aku mendengar tentangmu dan anak dari keluarga Si. Lin An berkata, masalahnya sudah selesai. Aku bahkan sudah menjadi saudara angkat dengannya. Hu Buei berkata cinta tidak bisa diukur dari apakah kalian bersaudara atau tidak. Kata-kata kesetiaan dan kebenaran tidak kekal. Lalu kenapa kalau mereka bersaudara? Ayah sudah menjadi pejabat selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak saudara saling bermusuhan. Hal pertama yang harus dipertimbangkan orang di dunia ini adalah diri mereka sendiri. Meskipun kata-kata Lin Buei tidak mulia, kata-kata itu sangat realistis. Sifat manusia memang seperti itu. Jika orang tidak bekerja untuk diri mereka sendiri, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Lin An berkata, Ayah, maafkan aku karena telah menyebabkan begitu banyak masalah kali ini. Hu Buei tersenyum dan berkata, berkah tersembunyi. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Kau adalah anakku. Jangan pernah kita bertukar kata-kata sopan. Saat hendak pergi, Lin An menyadari bahwa ia kurang familiar dengan ibu kota. Ia bahkan belum berkeliling kota dengan baik. Ia hanya keluar beberapa kali, dan selalu ada saja kejadian tak terduga. Saya ingin sekali berkeliling ibu kota selama 3 hari ini, tetapi cuacanya tidak bagus dan hujan terus-menerus. Dalam cuaca seperti itu, pilihan terbaik adalah tetap di rumah. Lin An tidak perlu khawatir tentang apapun selama perjalanannya. Ia bahkan tidak perlu pergi ke Kementerian Kepegawaian secara langsung untuk mengambil dokumen resmi dan stempel. Namun, ia tetap meluangkan waktu untuk meninjau dokumen dan memahami tunjangan masa depannya. Menurut peraturan Kementerian Kepegawaian, gaji pejabat biasanya dibagi menjadi 3 bagian beras, tanah, dan material. Pejabat tingkat 9 seperti Lin An hanya menerima beras. Tunjangan berasnya adalah 30 dan perdan, dan 1 dan setara dengan 10 DOU, yang berarti 3.600 dan per hari. Gaji kecil ini adalah 10 dan per hari, yang seharusnya cukup untuk mencegahnya mati kelaparan, dan ia akan memiliki lebih dari cukup makanan. Makanan tambahan itu dapat ditukar dengan sejumlah perak, yang mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di sisi lain, gaji tahunan ayah saya saja 400 dan beras. Pantas saja mereka bilang pejabat tinggi bisa meremukkan orang sampai mati. Beras tambahan itu saja sudah bisa meremukkan orang sampai mati. Sistem resmi dagang dibagi menjadi 9 tingkatan dan 30 tingkatan. Tingkatan pertama hingga ke-9 masing-masing dibagi menjadi tingkatan pertama dan kedua. Tingkatan ke-4 hingga ke-9 masing-masing dibagi menjadi tingkatan atas dan bawah. Jika Lin An menghitung dari tingkatan pertama ke bawah, sulit untuk mengetahui tingkatannya. Tetapi jika dihitung mundur, akan sangat jelas. Ia adalah tingkatan ke-9 terbawah, dan pejabat di bawahnya adalah dari tingkatan ke-9 ke atas dan ke bawah. Ia berada di peringkat ketiga secara terbalik. Jika 30 tingkatan tersebut dianggap sebagai anak tangga, ia masih harus mendaki 27 anak tangga lagi. Memikirkannya saja sudah sangat memusingkan. Untungnya, Lin An tidak terobsesi dengan kekuasaan. Keinginan terbesarnya setelah bereinkarnasi adalah menikmati hidup, bukan mengejar ketenaran dan kekayaan. Meskipun pernikahannya tidak berjalan baik, tanggal pernikahannya ditunda selama 2 tahun, menyisakan banyak ketidakpastian. Keuntungan terbesarnya saat ini adalah usianya yang masih muda, bahkan belum 17 tahun, yang berarti ia punya banyak waktu luang. Menjabat di Qingyun bagaikan pelatihan di tingkat akar rumput, sebuah praktik yang mirip dengan zaman kuno ketika alkimia dihargai.
Ayahnya mengirimnya ke daerah kecil di barat daya ini karena dua alasan. Pertama, untuk menjauhkannya dari gejolak politik yang mungkin timbul akibat suksesi tahta, dan kedua, agar ia dapat meraih lebih banyak prestasi dan pengalaman politik. Tampaknya ayahnya ingin ia mengikuti jejaknya dan memulai perjalanan panjang di dunia birokrasi. Meskipun Lin An adalah putra Menteri Pendapatan, dan meskipun baru-baru ini ia telah mencapai beberapa hal yang hampir tidak menarik perhatian, hanya sedikit orang di ibu kota yang mengenalnya. Kang Du begitu besar sehingga perhatian kebanyakan orang terpusat pada istana kekaisaran. Hanya sedikit yang menyadari bahwa putra Menteri Pendapatan akan meninggalkan ibu kota untuk mengabdi sebagai pejabat. Tentu saja, ini karena Lin Buei sengaja ingin tetap rendah hati. Ia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang kepergian putranya. Semakin rahasia masalah seperti itu, semakin baik. Lagi pula, ia telah mengabdi di istana selama bertahun-tahun dan telah menyinggung banyak orang. Putranya selalu menjadi mata rantai terlemahnya, tetapi juga yang paling ia sayangi. Ia tidak ingin musuh-musuhnya mengincarnya. Meskipun ibu kota bukan kampung halaman Lin An, ia tetap merasa sedikit rindu kampung halaman ketika pergi. Hujan yang tak henti-hentinya selalu memengaruhi suasana hatinya. Lin An mengingat beberapa hal, tetapi melupakan beberapa hal. Karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, ia bahkan lupa mengirimkan emas kepada ayah dan anak perempuan keluarga Fang. Ada yang lupa dan ada pula yang ingat. Lin An tidak menyangka kalau Murong Feiyan datang ke rumahnya atas inisiatif sendiri, dan tidak menyangka kalau gadis ini benar-benar datang kepadanya untuk menagih hutang. Mendengar bahwa Murong Feiyan akan datang menemuinya, Lin An segera meminta Liang Dazuang untuk mengundangnya masuk. Sebelum pergi, Lin An menyadari bahwa ia tidak punya teman di ibu kota. Meskipun Murong Feiyan tidak bisa dianggap temannya, ia kurang lebih adalah kenalan lama. Akan lebih baik jika ada seseorang yang bisa diajak mengobrol sebelum pergi. Murong Feiyan mengenakan kostum prajurit biru tua. Sebenarnya, Lin An sudah mengenalnya cukup lama, tetapi satu-satunya kali ia melihatnya mengenakan pakaian wanita adalah ketika ia dibunuh di jalan hari itu. Penampilan menawan dan heroik yang jarang terlihat pada wanita zaman ini, dimiliki oleh Murong Feiyan. Payung merah di tangannya berwarna sangat cerah, bagaikan bunga indah yang mekar di tengah hujan. Tetesan air hujan menetes di sepanjang tepi payung merah, menutupi sosok anggunnya bagai tirai manik-manik. Lin An duduk di pavilion air, tersenyum pada Murong Feiyan yang sedang berjalan keluar dari hujan. Penampilannya menambah secercah cahaya di dunia yang suram ini. Murong Feiyan berjalan ke koridor, menyimpan payungnya, menyandarkannya ke tiang koridor, dan matanya yang jernih dan dalam menemukan Lin An di pavilion air. Lin An berbaring di bangku di pavilion tepi air, tubuhnya setengah berbaring dan setengah bersandar di dinding di belakangnya. Dengan ekspresi malas di wajahnya, seolah baru bangun tidur, matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, dan ia tampak lesu. Di mata Murong Feiyan, ekspresi ini penuh dengan kemalasan dan kelelahan, yang hanya bisa diungkapkan oleh seorang pemuda yang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian serta tidak punya kegiatan apapun. Murong Feiyan berjalan perlahan menuju Lin An. Lin An hanya menatapnya, mata dan tubuhnya tak bergerak. Ia menunggu hingga Murong Feiyan tiba di depannya sebelum bertanya, "Kapten Murong, apa saranmu?" Murong Feiyan berkata, "Aku kebetulan melewati rumah Shangshu, jadi aku datang untuk mengingatkanmu tentang sesuatu." Lin An tertegun dan bertanya, "Ada apa?" Murong Feiyan mengulurkan dua jari giok ramping dan melambaikannya di depan Lin An. Lin An berkata, "Bodoh, aku kenal kamu. Kapten Murong, kamu langsung mengutukku saat kita bertemu? Apa kita punya dendam dari kehidupan lampau?" Murong Feiyan memelototinya dan berkata, "Jangan pura-pura bodoh. Siapa yang berjanji memberi mereka 5 ons emas?" Lin An akhirnya ingat bahwa ia benar-benar lupa memberi uang kepada ayah dan anak perempuan keluarga Fang karena ia akan meninggalkan Beijing untuk jabatan barunya di Sichuan. Ia tak kuasa menahan diri untuk menepuk-nepuk kepalanya dan duduk tegak di bangku. "Aduh, aku benar-benar lupa kalau kau tidak memberitahuku." Murong Feiyan berdiri di sana, menatapnya dengan jijik. Ia tidak percaya Lin An secara tidak sengaja lupa. Pria ini sangat licik. Lin An melambaikan tangan pada Liang Dazuang. Dan Liang Dazuang segera mengangguk dan membungkuk sambil berjalan mendekat. Lin An berkata, "Dazuang, pergilah ke kantor akuntansi dan tarik 5 tael emas. Kirimkan segera ke Tuan Yuan di Yuan Tang dan minta dia untuk menyerahkannya kepada ayah dan anak perempuan keluarga Fang." Liang Dazuang berkata, "Tuan muda, 5 tael emas bukanlah jumlah yang kecil. Jika saya memintanya, akuntan mungkin tidak akan memberikannya." Lin An berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Kalau dia tidak berani memberikannya, suruh saja dia datang menemuiku, dan aku akan langsung memberitahunya." Liang Dazuang merespons dan pergi. Setelah mendengar percakapan antara tuan dan pelayan, Murong Feiyan akhirnya percaya bahwa Lin An mungkin benar-benar lupa. Nyatanya, sejak Lin An membantunya melepaskan anak panah bengkok itu, kesannya terhadapnya sedikit berubah drastis, dan kini ia merasa Lin An tidak seburuk yang ia bayangkan sebelumnya. Hari itu dia Nyun Lou. Jika Lin An tidak turun tangan, ayah dan anak dari keluarga Fang itu pasti akan berada dalam masalah besar.
Murong Feiyan sengaja menyeret Lin An ke dalam masalah itu, dan mengingatnya kembali, ia masih merasa sedikit bersalah. Melihat Lin An telah menepati janjinya, Murong Feiyan berkata, aku pergi, dan memohon untuk mendapatkan lebih banyak suara Dream Cup. Lin An berkata, jangan cemas. Karena kamu sudah di sini, duduk saja dan mengobrol sebentar. Murong Feiyan tampak ragu-ragu. Lin An bertanya, apakah kamu takut padaku? Apakah kamu takut? Sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Aku tidak pernah takut pada orang jahat. Seperti yang diharapkan, dia duduk di hadapan Lin An. Lin An menatap wajah cantik Murong Feiyan. Awalnya, Murong Feiyan membalas tatapannya. Tetapi setelah beberapa saat, ia merasa sedikit malu dengan tatapan kurang ajar Lin An dan bertanya dengan marah, apa yang kau lihat? Tahukah kau bahwa menatap orang lain itu tidak sopan? Lin An berkata, aku hanya bertanya-tanya. Karena kita tidak memiliki kebencian yang mendalam, mengapa kamu begitu jahat padaku? Murong Feiyan tahu apa yang dimaksudnya, dan meskipun ia mencoba membenarkannya, ia tetap teguh. Aku tidak bermaksud menipumu. Tapi kau bertindak sangat benar hari itu, membela ayah dan anak keluarga Fang. Kau melakukan hal yang baik. Hei, kau tidak menyesal, kan? Apa kau takut? Lin An berkata, siapa yang kutakuti? Aku tidak takut meskipun kau telah menipuku seperti ini. Menurutmu, siapa lagi yang harus kutakuti? Murong Feiyan sengaja berkata, si Suedong adalah putra kesayangan Menteri Personalia, Tuan Si. Jika kau memukulnya, apa kau tidak takut dia akan membalas dendam padamu di masa depan? Lin An tersenyum dan berkata, kau sengaja tidak memberitahuku identitasnya. Apa kau ingin kita bertarung sampai mati? Lebih baik kedua belah pihak menderita kerugian, agar kau bisa meraup keuntungan? Nah, tidakkah kau lihat kalau kau punya hati yang jahat? Murong Feiyan mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Lagi pula mereka bukan orang baik. Kalau mereka benar-benar mati bersama, Dakang akan terhindar dari dua bencana lagi. Lin An berkata, kau benar-benar membenciku. Sayang sekali angan-anganmu akhirnya gagal. Sekarang aku mengerti apa artinya menjadi burung yang seiman. Kalian berdua pada dasarnya adalah orang yang sama. Jadi mau tidak mau kalian akan saling bersimpati. Ia berbicara terus terang dan tidak takut menyinggung putra Shangshu. Ia juga pernah mendengar tentang kedua pemuda jahat itu yang menjadi saudara angkat. Lin An malah tertawa, alih-alih marah. Setelah tertawa sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah serius dan berkata, kau menipuku seperti ini? Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu ke atasanmu dan mengeluarkanmu dari prefektur Jingzhou? Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Tuanku telah menangguhkanku. Sekarang kau telah membalas dendammu yang besar, dan kau harus puas. Lin An tampak tercengang. Saya bilang, jadi, Murong memang dipecat, tapi ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak pergi ke prefektur Jingzhou untuk mengeluh tentang Anda. Pantas saja Murong begitu malu. Dia menyalahkan saya atas pemecatannya. Sungguh tidak adil. Bahkan jika saya jelaskan, dia tidak akan percaya. Lin An tidak repot-repot menjelaskan. Di mata Murong Feiyan, dia memang bukan orang baik. Murong Feiyan bertanya, apakah kamu merasa sangat bahagia saat ini, seperti kamu telah membalas dendam? Lin An benar-benar mengangguk. Kata Murong Feiyan, di dunia ini ada pembalasan. Apa kau tidak takut? Lin An berkata, aku akan membelikanmu minuman. Murong Feiyan mengira dia salah dengar apa. Lin An berkata, aku akan meninggalkan ibu kota lusa. Dan tiba-tiba aku menyadari aku tidak punya satupun teman di sekitarku. Kalau kita akrab, sepertinya kita cukup dekat. Kalau kau tidak keberatan, maukah kau minum-minum sebentar denganku dan mengobrol sebentar? Murong Feiyan menatapnya dengan takjub. Dia benar-benar akan meninggalkan ibu kota? Terlepas dari apakah kata-katanya benar atau tidak, ia berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa ia tidak punya alasan untuk menolaknya. Ia berkata dengan lembut, Tian Ranju. Liang Dazuang datang bersama akuntan Laukin. Bukannya Laukin tidak mau memberinya 5 tael emas, tetapi ia datang khusus untuk memastikannya. Laukin datang untuk hal lain, yaitu menanyakan apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan oleh tuan muda. Meskipun ada orang-orang khusus yang mempersiapkannya, mustahil untuk memikirkan semuanya. Lin An berkata, aku tidak ingat sekarang. Bagaimana kalau begini? Beri aku uang dan aku akan jalan-jalan. Mungkin aku akan melihat sesuatu dan mengingatnya. Laukin berkata, Tuan muda, mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Sejak hilangnya Huan secara misterius, Laukin untuk sementara mengambil alih pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ikuti aku. Aku sedang berjalan di jalan bersama Kapten Murong, dan aku tidak butuh bola lampu sebesar dirimu untuk membutakanku. Baik Laukin maupun Murong Feiyan tidak mengerti maksudnya. Apa maksudnya dengan bohlam besar? Lampu tetaplah lampu. Jadi mengapa menambahkan bohlam? Liang Dazuang sudah terbiasa dengan gaya bicara tuan muda itu.
Ia tahu bahwa tuan muda itu sering mengucapkan hal-hal yang mengejutkan, dan kata-kata yang sulit dijelaskan seperti itu kemungkinan besar merupakan akibat dari demensianya di masa lalu. Lin An memerintahkan Liang Dazuang untuk segera mengirimkan uang kepada keluarga Fang. Ia kemudian meminta setumpuk uang kertas kepada Lau Qin. Uang kertas ini diterbitkan oleh Ban Baofeng di Beijing dan umumnya diterima di ibu kota, tetapi tidak di luar negeri. Membandingkan kehidupan di masa lalu dengan kehidupan sekarang, kita dapat melihat bahwa kehidupan masih memiliki banyak kekurangan. Lin An bahkan mempertimbangkan untuk menasihati ayahnya agar menerbitkan sesuatu yang mirip dengan mata uang modern untuk menggantikan emas, perak, dan tembaga. Namun, ia menganggap bahwa teknologi anti pemalsuan saat ini belum memadai. Sekalipun tingkat tersebut dapat dicapai, akan sangat sulit untuk mempromosikannya secara nasional guna mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya. Berbelanja dengan uang kertas di saku terasa alami, menenangkan, dan nyaman. Lin An meminta Hofer untuk menyiapkan kereta dan mengajak Murong Feiyan ikut. Meskipun ia bepergian dengan beban ringan, ia tetap harus membawa pengawal. Selain kusir Hofer, Li Jinhao dan Xiao Yijiao juga mengikuti dari dekat dengan menunggang kuda sebagai pengawal. Kali ini, ketika ia pergi ke Sichuan untuk bertugas, ayahnya juga mengirimkan 4 orang untuk menemaninya sepanjang perjalanan. Selain mereka bertiga, ada juga Liang Dazuang. Mereka terlebih dahulu bersiap untuk pergi ke Tianranju, yang disebutkan oleh Murong Feiyan, untuk makan malam. Duduk di kereta Lin An, Murong Feiyan tetap diam, tatapannya tertuju keluar. Saat kereta memasuki Tianjie, hujan mulai mereda, menciptakan suasana yang samar, lembut, dan lembut. Mungkin untuk memecah keheningan, Lin An menjadi puitis, melantunkan sebuah baris jalan surgawi. Hujannya lembut dan halus seperti mentega. Wanita cantik selalu menyukai pria berbakat, terutama di zaman kuno ketika puisi populer. Meskipun Murong Feiyan seorang seniman bela diri, ia juga ahli dalam puisi. Mendengar baris puisi ini, hatinya bergetar. Betapa indahnya baris puisi ini, betapa tepat deskripsinya. Ia tak percaya wanita tak berpendidikan ini mampu melantunkan puisi dengan konsepsi artistik seindah itu. Puisi yang baik bagaikan sup ayam bagi jiwa, yang dapat meresap diam-diam ke dalam hati, membuat orang merasa bahagia, dan menyublimkan jiwa mereka. Kesan yang ia miliki terhadap Lin An jelas terkagum-kagum. Nyatanya, tanpa disadari, kesannya terhadap Lin An telah berubah. Setelah berinteraksi lebih jauh dengannya, ia menyadari bahwa pria ini bukanlah tusuk sate tak berguna seperti yang ia bayangkan sebelumnya, juga bukan penjahat. Jika ia membantunya mencabut anak panah bertaring anjing hanya untuk membalas budi atas penyelamatan nyawanya, bantuannya kepada ayah dan anak perempuan keluarga Fang kemudian hanya untuk melihat ketidakadilan, membuktikan bahwa ia berhati baik. Meskipun kesan Murong Feiyan terhadap Lin An telah berubah, ia tetap tidak yakin. Ia mendengus dan berkata, "Dari mana kau mendapatkan itu?" Puisi Lin An memang dijiplak. Tetapi di masa dan ruang ini, sekalipun ia tanpa malu-malu mengklaim bahwa puisi itu adalah ciptaannya sendiri, Han Yu tidak akan tampak mengejarnya dan menuntut hak ciptanya kembali. "Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba terinspirasi untuk menulis puisi," kata Lin An. Murong Feiyan bertanya, "Hanya satu kalimat ini, apakah bisa disebut puisi?" Lin An berkata, "Tidakkah kau lihat aku sedang meluapkan emosiku? Adegan itu memicu perasaanku, dan aku semakin meluapkan emosiku." Murong Feiyan tertawa dan berkata, "Jika kamu menunggu sedikit lebih lama, kamu akan bisa menyeberangi Tianjie." Lin An tiba-tiba berteriak, "Berhenti, berhenti." Hofer segera mengendalikan kuda-kudanya dan perlahan menghentikan kereta. Lin An mendorong pintu kereta dan melangkah keluar, melambaikan tangan kepada Murong Feiyan. "Kapten Murong, ayo kita berjalan-jalan di tengah hujan untuk menenangkan emosi kita. Aku akan menyelesaikan puisi ini ketika aku sudah merasa puitis." Murong Feiyan menggelengkan kepalanya, senyum tersungging di wajahnya yang cantik, lalu ia melanjutkan langkahnya, tak lupa membawa payung lipat merahnya. Hujan tidak deras, bagai asap dan kabut. Rumput di pinggir jalan tampak hijau, dan pohon-pohon willow yang tertata rapi di kedua sisi bergoyang tertiup angin, bagai benang sutra hijau. Berjalan di tengah gerimis hujan musim semi, bermandikan angin sejuk yang menerpa wajahnya, ia langsung merasa kekhawatiran di hatinya jauh lebih lega. Lin An berkata, "Hujan di jalan Tian selembut mentega." "CK. Sama lagi. Jangan ganggu aku masih menyeduh." Lin An melangkah maju, tersenyum pada Murong Feiyan, dan berkata, "Jika aku menulis sebuah mahakarya yang akan abadi, apakah Kapten Murong bersedia memegangkan payung untukku?" Kata Murong Feiyan, "Kalau kau benar-benar bisa menciptakan sesuatu yang akan dikenang selamanya, aku bersedia memegang payung untukmu, tapi itu tergantung padamu." Ia yakin Lin An tidak punya bakat sehebat itu, lalu menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Lin An tidak memiliki bakat sehebat itu, tetapi Han Yu memilikinya. Lin An telah menjadi murid berprestasi sejak muda. Ia hafal semua puisi Tang, lirik Song, dan opera Yuan.
Bahkan jika Li Bai dibangkitkan, ia akan kesulitan menandingi bakatnya. Inilah yang disebut belajar dari kekuatan semua orang. Semua artikel di dunia disalin. Lin An hanya perlu mengisi puisi yang tepat ke dalam situasi yang tepat. Inilah keseluruhan proses penyeduhan. Ia berjalan perlahan di sepanjang jalan batu biru yang baru disikat, sambil bernyanyi pelan, hujan di jalanan selembut mentega. Murong Feiyan tak kuasa menahan tawa. Sebagus apapun puisinya, ia tak mampu menahan pengulangannya. Senyum gadis ini begitu alami, memperlihatkan mulut penuh gigi putih bersih berkilau. Mata cerah dan gigi putihnya sungguh memikat. Di era ini, orang-orang memperhatikan untuk tidak memperlihatkan gigi saat tersenyum. Sungguh, tak banyak orang yang bisa tertawa seberani Murong Feiyan. Lin An terpesona oleh penampilannya yang menawan. Ketika melihat tatapan penuh nafsu itu, wajah cantiknya tiba-tiba memanas. Ia menurunkan bulu mata hitamnya yang panjang dan berkata lembut, masih kalimat yang sama. Kalau kau benar-benar tidak bisa mengingatnya, lupakan saja. Jangan ditahan. Setelah mengatakan itu, ia tak kuasa menahan tawa lagi. Lin An berkata, pikiranku dipenuhi bakat, hampir meluap. Dengarkan hujan di jalanan selembut mentega, rumput tampak hijau dari jauh tetapi tidak dari dekat. Musim semi adalah musim terbaik sepanjang tahun, jauh lebih baik daripada pohon willow dan asap yang memenuhi ibu kota kekaisaran. Murong Feiyan telah menahan keinginannya untuk menggodanya. Tetapi ketika ia mendengar Lin An membacakan seluruh puisi, ia benar-benar terpana. Puisi itu sebenarnya adalah karya asli Han Yu, dipersembahkan kepada Tuan Sang, pejabat ke-18 Kementerian Sumber Daya Air, di awal musim semi. Pembacaan Lin An, di tengah cuaca yang begitu bergejolak, dengan sempurna menangkap suasana hati. Gaya puisinya segar dan alami, tanpa polos, namun sama sekali tidak. Dengan kata-kata sederhana, ia menangkap keindahan musim semi yang unik. Deskripsinya sangat indah, kalimatnya indah, dan idenya cerdik. Di mata Murong Feiyan, pria ini tiba-tiba berubah dari seorang idiot yang tak terpelajar menjadi seorang sarjana brilian yang diselimuti lingkaran cahaya. Bakat sejati. Jika puisi ini benar-benar ditulis oleh Lin An, maka bakatnya sungguh menakjubkan. Murong Feiyan meneliti pikirannya dengan saksama. Ia telah membaca banyak puisi, tetapi ia tidak dapat mengingat satupun puisi seperti ini. Apakah kau benar-benar menulis puisi ini? Tanyanya ragu. Lin An mengangguk dan berkata tanpa malu-malu, puisi hujan musim semi ini adalah hadiah perpisahanku untuk Kapten Murong. Ia berpikir dalam hati, lain kali ia akan memberimu puisi lain, hujan bahagia di malam musim semi. Meskipun aku tidak pandai mengarang puisi, aku sangat pandai membacakannya. Murong Feiyan terdiam dan membuka payung merah itu sambil berteriak teng. Yang paling ia kagumi dalam hidupnya adalah orang-orang berbakat. Merupakan suatu kehormatan memegang payung untuk orang berbakat, dan itu jelas bukan hal yang memalukan. Namun, ia masih tidak mengerti kapan orang ini menjadi begitu berbakat. Melewati Tianjie, gerbang Dongxi berada tepat di depan. Di selatan jalan, Ben Si Hutong mengarah ke rumah Yun Xiao di Dakang. Rumah Yun Xiao yang disebut-sebut sebenarnya adalah Jiao Fangxi, sebuah departemen di bawah Kementerian Ritus yang mengawasi pengajaran dan pertunjukan musik rakyat istana. Di utara jalan, Ben Si Hutong adalah rumah bordil terbesar di Kangdu, penuh dengan pelacur dan wanita penghibur ternama. Namun, semua pelacur ini adalah pelacur Jiao Fangxi, melayani orang kaya dan berkuasa. Di malam hari, ketika lampu menyala, tempat itu menjadi ramai dengan aktivitas, surga sejati bagi para pria. Namun sekarang sudah siang hari, waktu paling sepi. Lin An pernah mendengar tentang Ben Si Hutong, tapi sayangnya, ia belum pernah ke sana. Jadi, ketika ia lewat, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya. Murong Feiyan pun mengerutkan kening dan mengembalikan payungnya. Pria ini ternyata bukan orang baik. Meskipun berbakat, ia kurang berbudi luhur. Ia tak mau malu memegangkan payung untuknya. Murong Feiyan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Lin An terkekeh dan berkata, saya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah ke sana. Murong Feiyan mendengus jijik. Ia tak percaya. Orang seperti Lin An pasti pelanggan tetap Ben Si Hutong. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana? Lin An berpikir dalam hati, meskipun ia tampak seperti anggota VIP, ia belum pernah benar-benar pergi ke Ben Si Hutong untuk menghabiskan uang. Kata-kata Murong Feiyan mengingatkannya untuk datang dan melihat-lihat sebelum meninggalkan ibu kota. Ia tidak tahu kapan ia bisa kembali ke ibu kota setelah pergi ke Kabupaten Qingyun. Akan sangat disayangkan jika ia melewatkannya. Lin An berkata, aku mungkin terlihat sedikit gelisah, tetapi hatiku sangat murni dan jujur. Sebuah suara renyah memanggil, Tuan Hu. Lin An berbalik dengan takjub. Ia tidak mengenal banyak orang di Kangdu, apalagi di sekitar Dongxi Pailo dan Ben Tiao Hutong. Ketika ia berbalik, ia menyadari bahwa pelayan kecil nan cantik di belakangnya adalah Wan Er, pelayan pribadi wanita berbakat Huo Xiaoru. Sekarang, Murong Feiyan benar-benar membenci Lin An. Berani-beraninya dia bilang belum pernah ke Ben Si Hutong.
Bagaimana mungkin mereka bertemu denganmu kalau kamu belum pernah ke sana? Lin An tertawa dan berkata, ternyata itu Wan Er. Wan Er memegang pot bunga cerabaple di tangannya. Kemeja merah dan celana hijaunya serasi dengan bunga-bunga itu. Gadis itu tampak ceria dan menawan. Bahkan pakaian norak seperti itu pun tampak mengesankan. Senyumnya memperlihatkan dua gigi kelinci putihnya. Tuan Hu, Anda masih ingat saya? Lin An tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku lupa? Kamu tinggal di sini? Wan Er mengangguk dan berkata, Diun Xiaomenshan, nona muda saya baru-baru ini mengajar menyanyi dan menari di sana. Dia sering menyebut-nyebut Anda dan memuji bakat Anda. Membayangkan Huo Xiaoru yang begitu cantik, hati Lin An tak kuasa menahan rasa hangat. Dikagumi wanita cantik memang bisa memuaskan kesombongan. Huo Xiaoru bahkan tak bisa dianggap sebagai orang kepercayaan. Lin An tersenyum dan berkata, Nona Huo, Anda baik-baik saja? Wan Er berkata, baiklah, Tuan Hu, nona muda kita ada di rumah Yun Xiao. Bagaimana kalau saya antar Anda ke sana untuk menemuinya? Kalau dia tahu Anda di sini, dia pasti akan sangat senang. Gadis kecil itu tidak hanya pendiam dan menyenangkan, tetapi juga sangat ramah. Murong Feiyan tidak tahu identitas Wan Er, dia hanya mengira wanita yang dibicarakannya adalah kekasih Lin An, dan dia membenci Lin An dalam hatinya. Lin An menoleh ke arah Murong Feiyan dan berkata, ayo pergi bersama. Ia tidak membiarkan para pelayan ikut, tetapi meminta mereka menunggu di luar.